gadis bernama Qiao Qingyu dan keluarganya pindah ke Huanchao. Mereka menyewa sebuah toko kecil untuk menjual mie buatan tangan. Tapi begitu mereka buka, mereka bertemu dengan pelanggan yang sulit, bahkan menyiramkan air panas ke tangan adik laki-laki Qiao Qingyu. Dia akan membalas dendam, diam-diam menusuk ban mobil untuk melampiaskan amarahnya menggantikan adiknya. Setelah kembali ke kamar sewaan mereka yang sempit, Jingyu, adik laki-laki Qiao Qingyu, tidak mengerti mengapa mereka harus pindah ke tempat yang ramai ini. Fang Hao berpikir Huanchao memiliki lingkungan belajar yang baik untuk kedua anaknya. Dia melihat celana dalam kecil di tas dan ekspresinya langsung berubah. Qiao Qingyu segera membawanya pergi, meninggalkan suasana keluarga yang hening. Dia pergi ke atap untuk membakar celana itu, seperti kenangan yang tidak ingin diingat siapapun. Dia menghela napas panjang di angin malam, tiba-tiba mendengar suara lonceng angin dari apartemen di seberang. Ketika kembali ke kamarnya, Qiao Qingyu melihat kembali buku tahunan lamanya. Di dalamnya, masih tersimpan foto pemuda itu dari tahun-tahun sebelumnya. Pertama kali berjalan-jalan di jalanan Huanchao, Qiao Qingyu menabrak sekelompok pemuda nakal. Mereka melakukan pemerasan di tengah jalan. Qiao Qingyu tidak suka masalah, jadi dia mencari tempat yang sepi. Dia menulis surat untuk memberitahu teman lamanya, Ming Kai, bahwa dia baik-baik saja. Dia ingat Ming Kai pernah menulis di buku tahunan bahwa dia sangat menyesal tidak bisa mengucapkan selamat tinggal dengan baik. Namun, Ming Kai, perpisahan adalah keadaan normal dalam hidup. Tidak peduli seberapa jauh kita masih di bawah langit yang sama. Qiao Qingyu menambahkan daun ke dalam amplop. Seorang siswa laki-laki tiba-tiba merebutnya dan memintanya untuk mengembalikannya. Qiao Qingyu ingat, dia adalah pemuda nakal sebelumnya, bernama Ming Sheng. Dia membaca papan perkenalan, pohon beringin itu penting untuk arsitektur lanskap. Ming Sheng menegaskan bahwa pohon beringin itu miliknya. Dia membaca namanya di amplop dan merasa sangat akrab. Qiao Qingyu, aku tahu kamu. Adik perempuan Qiao Beiyu, kan? Qiao Qingyu menggigit tangan Ming Sheng dengan keras untuk melarikan diri. Dia mengingat kembali gambar seorang gadis kecil bernama Qiao Qingyu, menari di atas panggung. Saat merapikan barang, Jingyu melihat sepasang sepatu lama. Qiao Qingyu buru-buru membuangnya ke tempat sampah, menanyakan mengapa adiknya masih menyimpan benda pembawa sial itu. Jingyu mengungkapkan bahwa dia ingin menyimpan peninggalan terakhir dari kakak perempuannya. Dia ingat bagaimana kakak perempuannya menari dengan sangat indah sehingga seluruh pedesaan Xuanyun tahu bahwa keluarga mereka memiliki seorang putri bernama Qiao Beiyu. Qiao Qingyu mengulangi perkataan ibunya, bahwa keluarga mereka tidak memiliki orang itu lagi. Dalam mimpinya, Qiao Qingyu tersesat dalam ingatan, di mana ada ejekan yang tak henti-hentinya, hanya karena dia adalah adik perempuan Qiao Beiyu. Sesampainya di sekolah menengah Huanchao, Qiao Qingyu mendambakan awal yang baru. Dia kebetulan bertemu dengan dua teman sekolah yang sedang menempelkan pengumuman hukuman untuk Ming Sheng. Mereka melihat Qiao Qingyu tidak mengenakan seragam, dan langsung menebak bahwa dia baru saja pindah ke kelas mereka. Teman sekelas bernama Ye Zilan mengatakan bahwa seluruh kelas sedang membersihkan kolam renang. Dia meminta teman baiknya bernama Chen Hao untuk membawa Qiao Qingyu ke sana. Dia dengan percaya diri mengikutinya dan mulai membersihkan bersama teman-temannya. Ye Zilan terus mengobrol dengan Chen Hao, dan secara tidak sengaja mendorong Qiao Qingyu ke kolam renang. Dia semakin sulit bernapas, dan buru-buru meraih pelampung. Qiao Qingyu harus mengganti seragam lamanya, merasa tersesat di antara kelompok baru. Guru berharap seluruh kelas menunjukkan antusiasme kepada siswa baru. Qiao Qingyu duduk di samping teman sekelasnya bernama Jiang Nian, yang juga berasal dari pedesaan Xuanyun. Dia membuka kotak pensilnya dan terkejut melihat Ming Sheng. Ternyata dia telah menarik Qiao Qingyu dari air. Tetapi Qiao Qingyu tidak membutuhkan bantuan dari siswa yang bermasalah. Saat istirahat, Jiang Nian menyuruh Qiao Qingyu untuk menjaga jarak dari trio pemberontak. Ye Zilan sudah siap untuk mewarisi pabrik keluarga, Chen Hao langsung diterima di Universitas Olahraga Huanchao. Jiang Nian belum sempat menceritakan tentang Ming Sheng, dia sudah muncul di belakang. Dia melihat kembali luka di tangannya, tetapi Qiao Qingyu mengabaikannya dan pergi. Dalam pelajaran pendidikan seks, guru memanggil Qiao Qingyu untuk berbicara tentang cara menangani pelecehan seksual. Qiao Qingyu baru sekarang membuka bukunya, dan menemukan bahwa setiap halaman telah digarisbawahi. Ye Zilan duduk di belakang, menggerakkan kakinya untuk merusak buku Qiao Qingyu. Dia menertawakan Qiao Qingyu yang berasal dari zaman kuno, sehingga dia malu untuk belajar tentang masalah seksual. Begitu ibunya kembali, Qiao Qingyu menanyakan mengapa ibunya menggarisi semua buku anaknya. Fang Hao menyuruh anaknya untuk tidak membaca hal-hal tidak berguna ini. Qiao Qingyu mengatakan itu adalah buku pelajaran. Terlebih lagi, karena orang tuanya yang kolot, Qiao Beiyu menjadi seperti itu.
Fang Hao mengulangi bahwa putri sulungnya membaca hal-hal yang tidak penting dan menerima akhir yang menyedihkan. Keesokan harinya di sekolah, Qiao Qingyu kembali bertemu Ming Sheng. Dia mengejar dan meminta ganti rugi. Qiao Qingyu menggigit Ming Sheng, menganggapnya impas. Ming Sheng tertawa, karena tidak mudah mengganggunya. Dia tahu Qiao Qingyu pandai belajar sehingga dia memintanya untuk mengerjakan PR-nya. Qiao Qingyu tidak punya waktu karena dia belum bisa mengejar pelajaran di sekolah baru. Qiao Qingyu, apakah kamu tidak ingin tahu bagaimana kakak perempuanmu meninggal? Qiao Qingyu menjadi bingung, dan akhirnya menuruti keinginan Ming Sheng. Qiao Qingyu tidak bisa melupakan hari pemakaman itu. Seluruh keluarga dicemooh, mengatakan bahwa kakak perempuannya meninggal karena penyakit es, toko mie mereka dihina sampai harus ditutup. Keluarga itu harus pindah ke tempat lain untuk memulai hidup baru. Di tengah mangkuk bersama ibunya, Qiao Qingyu bertanya, penyakit apa sebenarnya yang diderita kakaknya? Fang Hao mengulangi bahwa Qiao Beiyu mengalami komplikasi saat operasi usus buntu. Tetapi Qiao Qingyu mendengar orang lain bergosip bahwa dia meninggal karena es. Jika tidak membantah, keluarga mereka akan diganggu kemanapun mereka pergi. Fang Hao mengingatkan putrinya untuk tidak mengandalkan pendidikannya dan bertindak seolah-olah dia lebih berpengetahuan daripada ibunya. Melihat Qiao Qingyu mengerjakan tugasnya, Ming Sheng memuji tulisannya yang cukup indah. Qiao Qingyu menegaskan bahwa ini adalah yang terakhir kalinya, karena dia tidak berkewajiban mengerjakan tugas untuk siapapun. Ming Sheng mengatakan ini adalah kompensasi, bukan kewajiban. Jiang Lian masuk dan mengingatkan Qiao Qingyu untuk berhati-hati saat berinteraksi dengan Ming Sheng. Karena dia tampan dan setia, dia sangat populer di kalangan siswi di sekolah. Ming Sheng sering bolos sekolah, tetapi memiliki bakat yang luar biasa. Dia pernah memenangkan juara pertama dalam kompetisi biologi nasional, dan prestasi ujian atau olahraganya juga bagus. Di lapangan sepak bola, Ye Zilan bertanya kepada Ming Sheng mengapa dia tidak menjelaskan kepada Guru Ton. Ternyata, saat di jalan, mereka bertemu dengan pencopet yang mencuri dompet pejalan kaki, lalu mereka mengejarnya. Ming Sheng mengambil jalan pintas, secara tidak sengaja menabrak Qiao Qingyu. Dia mengambil kembali uang itu untuk mengembalikannya kepada pemiliknya, tetapi membuat orang-orang di sekitar salah paham dan mengira dia adalah perampok. Sebuah bola dari tangan Chen Hao langsung mengenai wajah Qiao Qingyu. Ming Sheng mengejarnya, takut dia akan mengalami kerusakan otak dan tidak bisa mengerjakan tugasnya. Dia meminta nomor teleponnya, agar mudah bertukar pengetahuan. Dia mendengar bahwa dia tidak menggunakan ponsel, jadi dia meminta kode Kiki. Tepat pada saat Jing Yu lewat, dia tidak menyangka kakaknya mengenal orang terkenal. Dia memuji Ming Sheng yang selama 3 tahun berturut-turut meraih gelar pemain terbaik di turnamen basket Huanchao. Qiao Qingyu menyalahkan kakak perempuannya, yang menyeretnya sampai ke Huanchao. Jing Yu ingat kakak perempuannya begitu terkenal sehingga semua orang di Xuanyun memanggilnya adik Qiao Beiyu. Qiao Qingyu membenci kakak perempuannya, semakin cantik, semakin banyak masalah yang ditimbulkannya. Ibunya sering menyuruhnya untuk mengawasi setiap kali Qiao Beiyu pergi keluar untuk berfoto. Pemilik toko kehilangan sepasang anting-anting, dan langsung menyalahkan Qiao Qingyu. Dia bersikeras tidak mengambilnya, tetapi kakak perempuannya tidak percaya padanya. Qiao Qingyu merasa sedih, harus mengeluarkan semua barang dari tasnya untuk membuktikan diri. Membawa buah ke sekolah untuk kakaknya, Qiao Qingyu bertemu dengan seorang taipan yang datang menjemput Qiao Beiyu. Dia mengatakan bahwa dia datang ke Huanchao untuk mengikuti Olimpiade Matematika, dan sekalian membawa buah untuk kakaknya. Namun, Qiao Beiyu berpura-pura tidak mengenal adiknya. Qiao Qingyu membenci kakak perempuannya yang selalu menyebabkan masalah, bahkan setelah meninggal pun masih menyeret keluarganya. Ibunya sangat tertekan hingga takut pada buku pendidikan seks. Qiao Qingyu pergi ke sekolah, hanya takut teman-teman sekolahnya akan mengetahui masa lalu keluarganya. Sesampainya di sekolah, Qiao Qingyu bertemu Ming Sheng dan mengembalikan tumpukan PR yang belum dikerjakannya. Dia mengatakan bahwa kakak perempuan Ming Sheng mengalami komplikasi saat operasi usus buntu. Ming Sheng tertawa terbahak-bahak, karena dia tahu persis bagaimana kakak perempuan Qiao Qingyu meninggal. Dia mengatakan bahwa Qiao Beiyu dirawat di rumah sakit rakyat saat sakit. Direktur rumah sakit itu adalah ayahnya. Sesampai di rumah, Qiao Qingyu bertemu dengan sepupunya, Jing Rui, yang datang untuk memperkenalkan calon istrinya, Men Men. Jing Rui saat ini bekerja sebagai wakil kepala departemen di sebuah lembaga pemerintah, dan ingin kembali ke kampung halamannya untuk melangsungkan pernikahan. Men Men bercerita bahwa bulan lalu, saat pulang ke rumah pacarnya, dia melihat banyak foto lama. Di dalamnya ada foto Jing Yu saat kecil, dan juga foto seorang gadis yang sangat cantik. Qiao Qingyu memperkenalkan, Qiao Beiyu adalah sepupu jauhnya. Mengunjungi langit kecil adiknya, Jing Yu berpesan agar Qiao Qingyu tidak terlalu tertekan dengan pelajaran. Karena saat terjun ke masyarakat,
lebih banyak pengalaman yang dibutuhkan daripada pengetahuan dari buku. Qiao Qingyu bertanya kepada sepupunya, bagaimana sebenarnya kakak perempuannya meninggal. Jing Rui mengulangi perkataan ibunya, bahwa Qiao Beiyu mengalami komplikasi saat operasi usus buntu. Saat bertemu Ming Sheng di sekolah, Qiao Qingyu sekali lagi tidak mengerjakan tugasnya. Dia tidak mempercayai perkataan Ming Sheng sehingga dia tidak takut dia akan mengarang cerita. Saat mengumpulkan tugas di kelas, Qiao Qingyu tidak menemukan buku catatannya. Ketua kelas bernama Liu Jia akhirnya pergi ke kantor guru terlebih dahulu. Di area villa mewah, Ming Sheng meninggalkan secari kertas lalu pergi. Ayahnya, Ming Qiuxin, meneleponnya kembali, menegur putranya karena tidak menganggap ini sebagai rumahnya. Ming Sheng mengatakan bahwa dia hanya memiliki rumah lama di desa Chaoyang. Ming Qiuxin ingat putranya baru kembali ketika dia kehabisan uang. Ming Sheng menegaskan bahwa setelah lulus, dia pasti akan mengembalikan pokok dan bunganya. Ayahnya adalah seorang dokter penyelamat nyawa, tetapi di mata Ming Sheng dia hanyalah orang egois yang tidak pantas memiliki keluarga. Selama pelajaran olahraga, seorang siswa memperhatikan bahwa Qiao Qingyu sedang haid. Guru menyuruh Qiao Qingyu untuk segera pergi ke toilet untuk membersihkan diri. Qiao Qingyu ingat Jiang Nian selalu mengenakan seragam saat kebersihan, jadi dia meminjamnya sebentar. Jiang Nian menolak, dan bertanya apakah kakak perempuan Qiao Qingyu meninggal karena penyakit es. Qiao Qingyu terkejut, sekali lagi harus menghadapi ratusan pasang mata yang menghakimi. Melihat Ming Sheng menghalangi di depannya, dia menariknya keluar untuk berbicara secara pribadi. Ming Sheng, kamu benar-benar pengecut. Ming Sheng mengingatkan Qiao Qingyu untuk tidak menyerang orang lain sembarangan. Daripada menyalahkannya, dia sebaiknya mencari seragam lain untuk dipinjam. Di kelas, Ming Sheng mendengar teman-temannya membicarakan penyakit es. Dia menyuruh mereka diam agar dia bisa tidur. Dia ingat pernah bertanya kepada karyawan ayahnya bernama Xiao Fang tentang sengketa medis keluarga Qiao Beiyu. Fang Hao ingat kasus yang ditangani oleh ayah Ming Sheng, yang menyimpulkan bahwa rumah sakit tidak perlu bertanggung jawab. Di ruang komputer, semua teman menjauhi Qiao Qingyu. Dia tidak peduli, mencari tempat untuk meneliti apendisitis. Tetapi semua informasi menunjukkan bahwa operasi usus buntu cukup sederhana, dan hampir tidak ada komplikasi. Di kantin, Qiao Qingyu juga tidak disambut. Hanya kakak kelas bernama Momo yang tidak mengusirnya. Ternyata, Momo tinggal di kompleks yang sama dengan Qiao Qingyu. Saat bertemu Qiao Qingyu di kolam renang, Ming Sheng memujinya karena tidak bisa berbohong. Qiao Qingyu memperingatkan Ming Sheng agar tidak menuduh orang sembarangan. Dia mengungkapkan bahwa Ming Sheng sedang memegang bukti kematian Qiao Beiyu. Dia tidak memberikannya, karena takut Qiao Qingyu tidak bisa menerimanya. Ming Sheng secara tidak sengaja menjatuhkannya ke danau, tanpa diduga Qiao Qingyu nekat melompat. Dia ingat Qiao Qingyu tidak bisa berenang, lalu bergegas menyelamatkannya. Dia melihat kertas yang basah kuyup, lalu mengira dia sakit. Ming Sheng menganggapnya impas, karena dia menyelamatkan nyawa Qiao Qingyu. Dia keras kepala di luar, tetapi sulit tidur di malam hari. Dia bertanya-tanya betapa sulitnya bagi Qiao Qingyu untuk mempertaruhkan nyawanya demi mendapatkan rekam medis kakak perempuannya. Saat melakukan pemeriksaan pencernaan di rumah sakit rakyat, Qiao Qingyu bertanya apakah ada pasien yang meninggal karena operasi usus buntu tahun lalu. Dokter menolak mengungkapkan informasi pasien, tetapi menegaskan tidak ada kasus seperti itu dalam 20 tahun terakhir. Dia menolak, karena rekam medis adalah masalah pribadi. Lagi pula, dia tidak dekat dengan ayahnya. Di ruang direktur, Ming Sheng memanggil ayahnya, memintanya untuk segera menandatangani formulir permohonan pembagian jurusan. Ming Qiuxin mencoret jurusan sosial, ingin putranya mengambil jurusan IPA untuk menjadi dokter. Ming Sheng mengatakan dia memenangkan juara pertama dalam kompetisi biologi nasional untuk membuktikan kemampuannya, tetapi membenci dunia kedokteran. Ming Qiuxin mempertanyakan apakah putranya mengorbankan seluruh masa depannya hanya untuk membuatnya kesal. Itu kekanak-kanakan, bukan kemampuan. Ming Sheng menyalahkan ayahnya yang selalu memaksakan kehendak, tidak peduli dengan perasaan orang lain. Ketika kamu mengusir ibuku, kamu mencabut alat bantu napas kakekku. Kamu berani mengenakan jas putih itu untuk seenaknya campur tangan dalam hidup orang lain. Beranikah kamu mengatakan bahwa keadaan pasien bernama Qiao Beiyu tidak ada hubungannya denganmu? Kamu bukan dokter, melainkan pembunuh. Di atap, Qiao Qingyu memberitahu adiknya bahwa Ming Sheng telah pergi ke rumah sakit rakyat. Dia bertanya kepada beberapa perawat dan dokter, dan semuanya menegaskan tidak ada yang meninggal karena operasi usus buntu. Dia ingat pagi ini, ibunya dengan hati-hati mengunci laci di kamar. Jing Yu berpikir bahwa keluarga mereka berutang banyak, pasti tidak menyimpan uang di sana.
Qiao Qingyu ingin membuka laci, siapa tahu dia bisa menemukan petunjuk tentang penyakit kakak perempuannya. Kesempatan hari kemerdekaan, keluarga Qiao Qingyu pulang kampung mengunjungi kakek dan nenek. Tepat pada saat paman tertua membawa kakek dan nenek mengungsi, meminta keluarga Qiao Qingyu membersihkan rumah lama yang kebanjiran. Di sisi lain, Ming Sheng pergi ke taman hiburan bersama teman-temannya. Ye Zilan memperkenalkan sosok wanita tercantik di Tunfan, namun meninggal karena penyakit es. Ye Zilan mengungkapkan bahwa dia mengenal seorang senior yang pernah berpacaran dengan Qiao Beiyu. Dia mengatakan bahwa Qiao Beiyu terlihat sulit didekati, tetapi sangat terbuka dengan pria. Ming Sheng pura-pura terpeleset, melempar bola dengan sangat keras di depan kedua temannya. Dia ingin mengirim pesan kepada Qiao Qingyu, tetapi tidak tahu bagaimana memulainya. Sekalian pulang kampung, Qiao Qingyu bertanya kepada tetangga tentang kakak perempuannya. Pemilik toko kelontong menghela napas, menyesali nasib seorang wanita cantik. Ibu mengingat bahwa Beiyu, sejak kecil, telah dibuang ke pedesaan. Orang tuanya tidak kembali mengunjungi selama berbulan-bulan, dan kakek neneknya tidak lagi memiliki kekuatan untuk merawat cucu mereka. Di desa kecil Nanqiao, Beiyu ada seperti anak haram. Namun semakin dewasa, dia semakin cantik, dan juga sangat pandai menari. Akademi Beijing pernah mengirim undangan, tetapi entah mengapa Beiyu memilih untuk belajar di perguruan tinggi seni Huanyo. Memanggil saudari Qingyu keluar, ibu meminta kedua putrinya untuk membuang semua barang lama Beiyu. Qingyu bertanya-tanya, jika kakak tertua dulu di distrik Shunyun bersama orang tua, bagaimana jadinya? Jingyu ingat kakek neneknya bercerita bahwa orang tua tidak mampu membesarkan ketiga anaknya, sehingga Beiyu harus tinggal di desa Nanqiao. Di sisi lain, Tuan Qiao melihat berkas piagam penghargaan putrinya. Nenek ingat istrinya pernah berjanji akan mengajak Qiao Beiyu mendaki gunung jika dia memenangkan penghargaan sastra. Setelah itu mereka sibuk berjualan, dan Qiao Beiyu melaporkan tidak memenangkan penghargaan. Nenek tidak menyangka, putrinya justru memenangkan juara pertama. Dia menyalahkan dirinya sendiri karena tidak sedikit lebih gigih, siapa tahu ayahnya akan menjemput Qiao Beiyu. Menantu perempuan bernama Qin Wenshu salah mengira Qiao Qingyu sebagai Qiao Beiyu. Dia sangat merindukan cucunya, bahkan dengan polosnya memberikan bunga untuk Qiao Beiyu. Paman kedua menyuruh semua orang makan terlebih dahulu, agar Ming Sheng bisa membawa istrinya ke kamar untuk beristirahat. Keesokan harinya di perpustakaan, Qiao Qingyu membaca kartu memori yang bertuliskan, cinta itu indah, tapi juga merupakan pemicu bencana. Tepat pada saat itu, dia bertemu kembali dengan teman lamanya bernama Ming Kai. Dia ingat pernah menulis surat kepadanya, tetapi tidak menerima balasan. Dia mengajaknya besok pagi untuk belajar bersama di perpustakaan. Ming Kai, terima kasih kamu masih mau bermain denganku. Ming Kai berpendapat, Qiao Qingyu tidak perlu menanggung masalah kakak perempuannya. Lagi pula dia baik dan pandai, belum pernah melakukan hal yang keterlaluan seperti Qiao Beiyu. Qiao Qingyu merasa sedikit tersentuh, lalu pamit pergi duluan. Sesampainya di warnet, Qiao Qingyu mengirim pesan kepada Ming Sheng meminta bantuannya untuk mendapatkan rekam medis kakak perempuannya. Dia setuju untuk mengambil salinan rekam medis, tetapi tidak tahu bagaimana dia akan dibayar. Ye Zilan melihat dirinya mengangkat alis, melengkungkan sudut mulutnya, menebak bahwa seseorang telah merebut hati Ming Sheng. Sesampai di rumah, Qiao Qingyu bertemu dengan seorang staf puskesmas bernama Tutran, yang datang untuk memeriksa kesehatan bibi iparnya. Dia ingat Tutran telah bekerja di klinik kesehatan selama hampir 20 tahun, jadi dia bertanya tentang kakak perempuannya. Tutran tidak tahu penyakit Qiao Beiyu, dia hanya ingat saat liburan musim dingin, dia kembali ke desa dari sekolah seni Huanchao, dan mengalami keguguran yang tidak disengaja. Qiao Beiyu memanggil ibunya untuk menjemputnya di klinik, tetapi dia malah ditampar dengan keras. Di atas dahan pohon yang tinggi, Ming Sheng ingin kembali ke masa kecilnya, ketika ibunya masih di sisinya. Ibunya sering mengajaknya memanjat pohon untuk mendengarkan gemerisik daun dan kicauan burung yang merdu. Ibunya percaya bahwa suara-suara alam akan menghilangkan kesedihan di hati putranya. Akhirnya, Qiao Qingyu menerima salinan rekam medis kakak perempuannya. Dua kata positif membuat dia terpaku, semua usahanya sebelumnya seolah runtuh dalam sekejap mata. Bertemu dengan adiknya, Qiao Qingyu melaporkan bahwa kakak perempuannya benar-benar menderita penyakit es. Terlebih lagi, Qiao Beiyu juga pernah keguguran di desa Nanqiao. Dia ingin tahu siapa yang telah menghancurkan hidup kakak perempuannya. Datang ke perpustakaan sejak pagi, Ming Kai sudah menyiapkan bubble tea untuk Qiao Qingyu. Akhirnya dia tiba, tetapi orang-orang di sekitarnya buru-buru pergi. Tepat pada saat Fang Hao lewat, dia melihat putrinya berbicara secara pribadi dengan seorang siswa laki-laki. Dia buru-buru datang, menyuruh Qiao Qingyu segera pulang. Di Huanchao, Momo membawakan makanan untuk Ming Sheng. Dia ingat sedikit keahlian memasaknya,
Semuanya diajarkan oleh Ming Sheng. Dia kehilangan kakeknya, tetapi masih memiliki kakak perempuan tetangga seperti Momo. Dia memberinya tiket pertandingan sepak bola profesional, tetapi Ming Sheng tahu ayahnya yang mengirim Momo. Dia membenci ayahnya, yang tidak memberikan kakeknya pilihan untuk hidup. Terlebih lagi, ayahnya takut memengaruhi Ming Sheng yang sedang ujian masuk SMA, jadi dia tidak memberitahunya bahwa kakeknya meninggal. Di desa Nankiao, Fang Hao menanyai Kiao Qingyu apakah dia ingin menjadi seperti kakaknya, dicap seumur hidup. Bahkan setelah meninggal, masih menjadi bahan gunjingan orang lain. Dia melarang putrinya mulai sekarang, tidak diizinkan sendirian dengan anak laki-laki. Kiao Qingyu merasa sedih, duduk merosot di teras rumah. Tepat pada saat bibi iparnya salah mengira dia sebagai Kiao Beiyu, lalu memintanya untuk mencari orang tuanya. Paman kedua buru-buru mengejar, membujuk istrinya untuk memetik bunga. Tengah malam, Kiao Qingyu mengajak adiknya ke kuburan. Mak Kiao Beiyu sangat sederhana. Tak disangka ada yang baru saja datang membakar dupa. Kiao Qingyu membakar uang kertas dan foto keluarga untuk kakaknya. Angin meniup abu, kebetulan rumah Kiao Qingyu terbakar. Pagi-pagi, tetangga berdatangan untuk melihat. Mereka mendengar bahwa Qin Wenshu merokok dan belum memadamkan abunya, sehingga seluruh ruangan terbakar. Paman kedua membawa istrinya ke rumah sakit, meminta keluarga Kiao Qingyu untuk membersihkan. Dia menemukan buku catatan yang selalu dibawa bibi iparnya. Di dalamnya tertulis catatan harian, seperti curahan hati Kiao Beiyu. Aku mencintainya, orang yang mengambil keperawananku. Dia adalah satu-satunya tumpuan hidupku di desa Nankiao. Kembali ke sekolah, Kiao Qingyu pergi untuk pemeriksaan kesehatan. Dia dikerjai oleh teman sekelasnya, menyembunyikan sepatunya saat pengukuran tinggi badan. Setelah hari nasional, Guru San mengumumkan bahwa beberapa siswa telah pindah ke kelas seni liberal. Dia menasihati para siswanya untuk tidak bermalas-malasan di kelas 11. Ming Sheng melihat Qingyu bertelanjang kaki, jadi dia sengaja tetap di kelas. Dia menunggu semua teman-temannya pergi sebelum meminta Qingyu untuk membuang sepatunya. Dia bersembunyi di sudut, melihatnya memakai sepatunya sebentar. Dia menasihati putrinya untuk bersabar dan berusaha keras untuk diterima di universitas bergengsi. Keesokan harinya, Qingyu memergoki dua teman sekelas yang memasukkan sampah ke dalam tasnya. Zilan menasihati Qingyu untuk tidak berteriak, karena itu akan membuat Ming Sheng marah. Qingyu yang marah mengembalikan semua sampah ke tas Ming Sheng. Bertemu seniornya di koridor, Qingyu khawatir Ming Sheng akan membalas dendam padanya. Momo tumbuh bersama Ming Sheng, menegaskan bahwa dia sangat baik dan loyal. Qingyu melewati taman bermain, kebetulan melihat Ming Sheng meminta Zilan untuk menyeka tasnya. Dia menyalahkan Zilan karena menyebarkan cerita tentang Qingyu yang sakit, menyebabkan Qingyu salah paham padanya. Zilan mengatakan dia membaca rumor online dan tidak sengaja mengatakannya saat bergosip. Ming Sheng melihat koki itu lewat, lalu meminta Zilan untuk melompat melingkari taman bermain. Kembali ke rumah melihat sepatu Sheng, Qingyu teringat kata-kata seniornya. Dia mengingat kembali ingatannya, memang dia selalu muncul saat dia paling membutuhkannya. Keesokan harinya dia terlambat ke sekolah, Ming Sheng melihat sepasang sepatu bersih di mejanya. Dia tersenyum pada Qingyu, tiba-tiba bersemangat untuk belajar. Menunggu Qingyu di koridor, Ming Sheng mengatakan dia akan membuang sepatu ini. Karena menghormati seseorang yang bersusah payah mencucinya, dia memutuskan untuk memakainya beberapa hari lagi. Dia memintanya untuk mengerjakan pekerjaan rumah sampai akhir semester agar dia dapat mengikuti ujian kemahiran bahasa Prancis. Qingyu setuju dengan syarat bahwa Ming Sheng harus mengembalikan surat kode Ming KAI dan meminjamkan ponselnya. Dia ingat ketua kelas mengatakan bahwa dia sering mengambil surat untuk seluruh kelas. Ming Sheng memberikan ponselnya kepada Qingyu, berjanji untuk menemukan surat itu lagi. Sebagai gantinya, dia menyuruhnya mengerjakan pekerjaan rumahnya dengan hati-hati. Bertemu Momo dalam perjalanan pulang, Ming Sheng bertanya mengapa anak laki-laki suka menyembunyikan surat yang dikirim orang lain kepada teman perempuan. Momo yakin, anak laki-laki hanya melakukan itu ketika mereka menyukai teman perempuan itu. Menunggu ibunya kembali, Jing Yu melaporkan bahwa dia salah mengisi informasi catatan akademisnya, jadi guru memintanya untuk membawa buku registrasi rumah tangga untuk perbandingan. Qingyu, saat ibunya membuka laci, dengan sengaja menumpahkan air di tangannya. Benar saja, Nyonya Hao bergegas ke dapur, menciptakan kondisi bagi Jing Yu untuk memotret dokumen di laci. Di dalamnya ada tagihan pembayaran biaya rumah sakit untuk Beiyu, sebesar 160.000 yuan. Selain itu, ada kwitansi dari Jing Rui. Qingyu bertanya-tanya mengapa sepupunya, yang baru mulai bekerja,
mengirim uang kepada ibunya setiap bulan. Jing Yu menduga sepupunya tahu bahwa keluarganya sedang kesulitan, jadi dia menyisihkan sebagian gajinya untuk membantu. Keesokan harinya, Nyonya Hao menemukan uang yang hilang dari laci dan ingat bahwa putranya mengambil buku registrasi rumah tangga sendiri. Dia menemukan 2 koin pada Jing Yu, dan juga menemukan ponsel di tas King Yu. Dia menjelaskan bahwa dia menemukannya di perpustakaan. Nyonya Hao tidak percaya dan ingin mengikuti putrinya sampai ke sekolah. King Yu mengakui bahwa dia memujuk adiknya untuk membuka laci lemari. Dia meminta ibunya untuk membaca sisa buku harian kakaknya. Nyonya Hao menangis, karena orang mati tidak bisa hidup kembali. Tapi Bu, kakak saya tidak meninggal karena radang usus buntu. Nama pacar di desa Nankiao adalah penyebab masalahnya. Nyonya Hao mengajar dengan susah payah. King Yu hanya perlu menjaga dirinya sendiri. Selama dia hidup, dia akan mengawasi putrinya dengan ketat. Ketika dia bertemu guru di sekolah, Nyonya Hao berharap dapat menemukan pemilik ponsel tersebut. King Yu bersikeras bahwa dia tidak mencuri, tetapi hanya menemukannya di perpustakaan sekolah. Sementara itu, Ming Sheng mendengar teman-teman sekelasnya berdiskusi, King Yu dicurigai mencuri barang. Tepat pada saat pengumuman loudspeaker, siapapun yang menjatuhkan ponselnya di perpustakaan sekolah, silakan datang ke kantor guru untuk mengambilnya. Bertemu Ming Sheng yang lewat, King Yu mencoba memberi isyarat bahwa dia sedang duduk bersama ibunya. Dia mengerti maksudnya dan hanya melewatinya. Namun, Nyonya Hao melihat bahwa sepatu Ming Sheng sangat familiar. Syukurlah, Zilan dan Chen Hao memakai sepatu yang sama. Tepat pada saat guru mengumumkan bahwa pemilik ponsel telah ditemukan. Momo mengatakan dia meninggalkannya di rak perpustakaan, ponsel hitam dengan 2 goresan di bagian belakang. King Yu mengejar, berterima kasih kepada seniornya atas bantuannya. Momo hanya diminta, menyuruh King Yu untuk berterima kasih pada Ming Sheng. Karena tidak punya banyak uang saku, King Yu hanya bisa membeli sebotol air mineral untuk berterima kasih pada Sheng. Zilan tidak tahu siapa yang berani menggoda Sheng, dan hanya memberinya sebotol air mineral. Sheng memuji tulisan tangannya yang indah, dan airnya sangat dingin. Di toko Mi Qiaojia, seorang rekan senegaranya bernama Ha Fei Hai mengenali King Yu. Nyonya Hao mengenali bahwa dia adalah putra paman Ha dari desa Nankiao. Fei Hai sedang belajar di Huanzhou, jadi dia mampir untuk mengunjungi kedua paman dan bibinya. Dia pernah belajar bersama Beiyu, dan juga ingin menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga. Jing Yu ingat sebelumnya, Fei Hai sering mengikuti Jing Rui dan kakak Beiyu. King Yu menulis catatan janji temu, diam-diam meletakkannya di bawah kotak makanan untuk Fei Hai. Bertemu King Yu secara pribadi, Fei Hai tahu dia penasaran dengan cerita Beiyu. Dia bercerita bahwa desa Nankiao sangat liar, anak-anak semua tumbuh secara alami. Sampai Jing Rui membawa Beiyu, Fei Hai baru tahu ada gadis secantik itu di dunia ini. Waktu berlalu, Beiyu semakin cantik, menarik kecemburuan orang-orang di sekitarnya. Teman-teman sekelasnya mengatakan dia tidak punya pendidikan, secara bertahap berubah menjadi rumor yang menyebar di mana-mana. Fei Hai menyalahkan dirinya sendiri karena pengecut, tidak berani membela Beiyu. Setelah tiba di Huanzhou, Fei Hai pernah mencari Beiyu, tetapi dia telah berubah persis seperti yang digambarkan dalam rumor. Fei Hai memilih untuk tetap diam dan pergi ke luar negeri untuk pertukaran pelajar. Dia ingat suatu kali Beiyu yang kecil merasa sedih dan pergi ke Tunfan untuk mencari orang tuanya. Tetapi hasilnya, mereka mengembalikannya ke desa Nankiao. King Yu menyalahkan Fei Hai karena pengecut, tidak berbeda dengan kelompok orang yang menindas kakaknya. Fei Hai segera mengejar, mengirim video Beiyu berpartisipasi dalam pertunjukan seni di SMA. Secara kebetulan Ming Sheng lewat, melihat King Yu bertukar benda dengan pria lain. Menonton ulang video itu, King Yu melihat kakaknya bersinar sekaligus kesepian di atas panggung. Di kelas informatika, King Yu dengan cepat masuk ke forum sekolah seni Huanzhou. Dia mencari-cari foto lama, dan benar saja, dia menemukan foto Beiyu bersama teman-teman kuliahnya. Dia segera mengirim pesan untuk membuat janji, tepat pada saat guru San mengumumkan pelajaran kimia berikutnya. King Yu berpura-pura sakit perut, meminta izin kepada guru untuk pulang lebih awal. Ketika bertemu teman kakaknya bernama Man-Man, King Yu langsung bertanya, apakah Beiyu punya pacar? Man-Man ingat bahwa Beiyu baru saja masuk, dia sudah menjadi bunga kampus yang terkenal di seluruh sekolah. Bahkan pria yang sudah punya pacar pun tidak sungkan untuk melihatnya. Tapi sayangnya, Beiyu selalu bertemu dengan bajingan. Mereka memberi Beiyu janji manis, sampai mereka tahu dia berhubungan dengan seorang bos gangster, dan kemudian berbalik menuduh Beiyu yang lebih dulu merayu. Dia terlihat sangat berpengalaman, tetapi lebih mudah percaya daripada siapapun. Selama ada pria yang memperlakukannya dengan baik, dia akan mencintai sampai mati. King Yu bertanya-tanya,
apakah kakak Ming pernah mencintai seseorang di desa Nankiao? Man Man mendengar ada seorang rekan senegaranya, tetapi tidak ingat nama pria itu dengan jelas. Di lapangan sepak bola pengantar Mi, King Yu tidak menyangka itu adalah lelucon Zilan. Saudara King Ming, Ming hanya mendukung keluarga teman sekelas. Dia melihat King Yu menunjukkan sikapnya, dan langsung membatalkan pesanan. Chen Hao, demi perdamaian, mengambil uang dan membayarnya kepada King Yu. Ming Sheng mengejar, tepat ketika mobil King Yu mogok. Dia membantunya memperbaikinya, dan menumpangi dia untuk sebagian perjalanan. Dia duduk di belakang mobil, bertanya siapa pria di kafe itu. King Yu menarik Ming hingga terjatuh, dan akhirnya menyerahkan kemudi kepada Ming Sheng. Dia menceritakan bahwa setelah terluka dalam cinta pertamanya, kakak Ming selalu bergantung pada pria. Dia bertekad untuk menemukan biang keladinya, untuk mengembalikan keadilan bagi Beiyu. Hujan lebat turun, sementara matahari masih bersinar terik di atas. Dia duduk di belakang, tangannya memegang ringan ujung jaketnya, hatinya seolah melayang mengikuti setiap putaran roda. Setelah putrinya kembali, Nyonya Hao mempertanyakan, mengapa dia masih menyimpan video tarian Beiyu. Dia mematahkan piring itu, meminta King Yu untuk menginjak jejak yang sama seperti kakaknya. Karena terkena air hujan, Ming Sheng terus-menerus bersin. Dia tidak mau makan, hanya diam-diam melihat King Yu juga kedinginan seperti dirinya. Masuk ke akun media sosial Beiyu, King Yu menemukan bahwa kakak perempuannya menyimpan semua foto dengan setiap pacarnya. Tepat pada saat itu, sebuah akun yang mengaku sebagai kakak ipar King Yu ingin bertemu dengannya. Menunggu King Yu di gerbang sekolah, bos gangster bernama Hei Ge memperkenalkan dirinya sebagai mantan pacar kakak perempuannya. Dia mendengar bahwa King Yu sedang mencari informasi tentang dirinya. Berusaha tenang, King Yu membawa Hei Ge ke kedai teh susu di seberang jalan. Dia ingat bahwa Beiyu dulu sering bernyanyi di karaoke miliknya. Setelah sekali menyelamatkan Beiyu, Hei Ge berhasil memenangkan hati Beiyu. Dia merasa seperti menemukan harta karun sehingga dia patuh padanya. Namun seiring waktu, dia menyadari bahwa Beiyu sebenarnya bodoh, dia percaya apapun yang dikatakan pria. King Yu berpikir dia salah orang, dan buru-buru meminta izin untuk pergi lebih dulu. Tapi Hei Ge ingat dengan jelas, dia pernah melihatnya membawa buah-buahan untuk Beiyu beberapa tahun yang lalu. Dia tahu saat itu Beiyu tidak mengakui adiknya, karena dia tidak ingin King Yu terlibat dengan preman seperti dirinya. Namun setelah berputar-putar, adik Beiyu tetap jatuh ke tangannya. Tepat pada saat itu bawahan melapor, ada yang merusak mobil Hei Ge. Ternyata Momo mengalihkan perhatian untuk membawa King Yu kabur. Dia menyuruh bawahannya untuk tidak lagi berurusan dengan preman-preman itu. Di toko Mi Kiao, Hei Ge memperkenalkan diri sebagai mantan pacar Beiyu. Melihat Nyonya Hao berpura-pura tidak mengenalnya, Hei Ge tahu bahwa Kiao masih punya satu anak perempuan kecil lagi. Dia menyewa keponakannya bernama Kiao Huan untuk membantu berjualan. Setelah istirahat makan siang, King Yu melihat seikat bunga di atas meja. Penanggung jawab bertanya-tanya, apakah King Yu mencintai preman di gerbang sekolah. King Yu diam, melemparkan buket bunga ke tempat sampah. Dalam perjalanan pulang, King Yu merasa ada yang mengikutinya. Ternyata Ming Sheng menggunakan alasan mencari Momo untuk mengantarnya pulang ke rumah. Bertemu adiknya, King Yu bertanya-tanya, apakah kakak tertuanya pernah datang ke Tunfan. Jing Yu ingat malam itu sangat dingin, dia melihat Beiyu duduk di depan rumah. Dia lebih memilih menyerah belajar menari, dan tidak ingin kembali ke desa Nankiao. Dia ingin tinggal bersama orang tuanya, membantu di toko mie. Tapi ibunya takut kehilangan muka jika putrinya tidak lulus SMA. Dia mengajari putrinya untuk menggertakkan gigi dan bertahan, menunggu sampai dia lulus ujian masuk universitas. Beiyu putus asa, melihat foto keluarga tanpa dirinya. Setelah itu, Beiyu tidak pernah kabur lagi dari Nankiao, karena dia tahu tidak ada yang akan menyelamatkannya. Sementara itu, dia menyanyikan lagu untuk orang yang menghancurkan toko mie. Dia membenci Beiyu yang telah mengkhianatinya, jadi dia meminta King Yu untuk membayar utang kakaknya. King Yu keluar dari dapur, memercikkan air kotor ke wajahnya. Dia mendengar suara mobil polisi, barulah dia mau melepaskan Kiao. Nyonya Hao mempertanyakan, mengapa King Yu begitu keras kepala dengan kematian kakaknya. Jika terbongkar, keluarga akan semakin malu. King Yu menyalahkan orang tuanya yang menjaga muka, bahkan mengabaikan dan tidak menyelamatkan kakak tertuanya. Bertemu Ming Sheng di sekolah, Momo mengirim kue ulang tahun kecil untuk ayahnya. Dia ingin berterima kasih kepadanya karena telah memeriksa ibunya, tetapi dia sibuk berlatih setelah sekolah. Ming Sheng akhirnya membawanya ke rumah sakit, tepat ketika ayahnya memiliki operasi darurat. Dia masuk ke kantor dan menunggu,
secara tidak sengaja menemukan foto ayahnya bersama Nyonya Fang. Keesokan harinya di kelas, Ming Sheng mendengar teman-temannya sibuk menyerahkan tugas. Dia berlari mencari Qing Yu, melihatnya duduk sendirian di lapangan olahraga. Dia tahu sedikit tentang toko mie keluarganya, dan menduga beberapa hari lagi akan mereda. Qing Yu berpikir bahwa kakak perempuannya menderita 100 kali lipat darinya. Dia dulu membenci Bei Yu yang lemah, tetapi sekarang dia mengerti bahwa luka di hati kakaknya tidak akan pernah sembuh. Bei Yu sangat menderita sehingga dia memilih untuk menghancurkan dirinya sendiri. Namun, mereka yang mendorongnya ke dalam kesulitan masih hidup dengan tenang. Saat seluruh kelas bersiap untuk menyemangati pertandingan final bola basket, Qing Yu harus tetap tinggal untuk bertugas. Tepat pada saat itu, seorang teman sekelas melaporkan bahwa pacar Qing Yu sedang menunggu di gerbang sekolah. Benar saja, Heige memaksa Qing Yu untuk membayar hutang perasaannya atas nama kakaknya. Jika tidak, dia akan mempersulit orang tuanya. Qing Yu mempertanyakan, bagaimana dengan apa yang telah dilakukan Heige terhadap kakaknya. Dia mengatakan bahwa hanya dengan memberi Bei Yu sedikit alkohol, dia akan melakukan apapun yang diinginkan pria. Qing Yu kehilangan kendali, menusukkan pisau ke arah Heige. Ming Sheng berhasil menangkisnya, sehingga Qing Yu tidak perlu bertanggung jawab. Dia tahu tangannya berdarah, tetapi dia hanya peduli apakah Qing Yu baik-baik saja. Dia melihat orang-orang di sekitarnya sedang bergosip, lalu menyampirkan jaketnya padanya. Jangan takut, aku akan bersamamu. Ketika dia bertemu putrinya di sekolah, Nyonya Hao merasa sangat malu. Dia membungkuk, meminta maaf kepada guru wali kelas dan Ming Sheng. Tepat pada saat Tuan Ming datang, tetapi Nyonya Hao berpura-pura tidak mengenalnya. Kepala sekolah mengatakan bahwa dia telah melaporkan preman-preman itu kepada polisi. Dia pernah mendengar bahwa Qing Yu memiliki seorang kakak perempuan, dan juga bersimpati pada keadaan keluarga. Dia memberi Qing Yu 2 hari di rumah untuk introspeksi, berharap keluarganya akan mendidiknya dengan hati-hati. Nyonya Hao membungkuk meminta maaf, berharap kepala sekolah akan membiarkan putrinya melanjutkan sekolah. Ming Sheng mengatakan bahwa dia meminjam pisau kerajinan Qing Yu, dan secara tidak sengaja menggores tangannya. Tuan Ming juga berpikir bahwa preman yang mengganggu siswi itu yang bersalah, jadi kepala sekolah tidak bisa menghukum Qing Yu. Ming Sheng pulang untuk membalut luka, Tuan Ming menyuruhnya tinggal di rumah beberapa hari. Tepat pada saat Nona Fang menelepon, tetapi Tuan Ming menghindar dan tidak mengangkatnya. Dia pergi ke dapur untuk menyiapkan makanan. Secara kebetulan organisasi lingkungan menelepon telepon rumah, meminta keluarga untuk menyumbangkan piring musik. Ming Sheng mempertanyakan, apakah ayahnya memberikan barang-barang ibunya untuk memberi ruang bagi orang lain. Dia tidak mendengarkan penjelasan, lalu membawa barang-barangnya dan pergi. Sementara itu, Qing Yu melihat noda darah di bajunya. Dia ingat kata-kata Sheng, dia akan selalu berada di sisinya. Memang setiap kali Qing Yu sangat membutuhkannya, Sheng selalu muncul. Naik ke atap, Qing Yu mendengarkan suara lonceng angin. Lampu menyala terang, dia pertama kali melihat punggung pemilik lonceng angin. Keesokan harinya, teman-teman menyalahkan Qing Yu karena mencelakai Ming Sheng, sehingga tim basket kalah dari sekolah lain. Mereka memaksa Qing Yu untuk membungkuk dan meminta maaf kepada Sheng. Dia angkat bicara, mengatakan itu adalah urusan antara dia dan Qing Yu. Namun, masalahnya tidak berhenti di situ. Mereka diam-diam membuang sampah ke Qing Yu. Dia tahu pelakunya, jadi dia mengajak Momo untuk membalas dendam. Di ruang tari, Momo memberikan sepasang kaos kaki kepada Qing Yu. Dia pernah memergoki Qing Yu diam-diam melihat kelas tari, jadi dia mengajari juniornya beberapa gerakan. Qing Yu ingat guru pertamanya adalah kakak perempuan tertuanya. Momo melihat Qing Yu menari dengan baik, lalu mengundangnya untuk bergabung dengan klub. Namun, Qing Yu perlu berpikir lagi. Dalam perjalanan pulang melewati toko mie, Qing Yu membantu sepupunya mengantar pesanan. Dia menemukan bahwa pembelinya adalah pemilik lonceng angin. Dia berpura-pura memperkenalkan penawaran khusus toko mie, lalu mendorong pintu dan masuk. Siapa sangka, itu adalah Ming Sheng. Dia tidak menyangka dia berkuasa di sekolah, tetapi di rumah dia sangat sengsara. Ming Sheng mengingatkan Qing Yu bahwa tangannya sakit sehingga dia tidak bisa membersihkan rumah. Sheng, saya minta maaf. Jika bukan karena Anda, saya akan menyebabkan masalah besar. Ming Sheng tidak menerima permintaan maaf kosong, dia meminta dia untuk menebus kesalahannya dengan bekerja. Dia duduk bermain game, sesekali melirik Qing Yu yang sedang membersihkan. Dia bosan membaca buku, dan belum menggodanya untuk bersenang-senang. Qing Yu mengatur barang-barang di bawah meja, menemukan foto lama ibu Ming Sheng. Dia buru-buru mengambilnya kembali, menyalahkan Qing Yu karena menggeledah barang-barangnya tanpa izin. Dia menganggap utangnya lunas, mengusirnya pulang lebih dulu. Sheng tahu dia sedikit berlebihan, jadi keesokan harinya dia berinisiatif untuk berbicara dengan Qing Yu.
Tapi dia mengabaikannya seolah-olah mereka tidak pernah saling kenal. Di kelas olahraga, Ming Sheng mengikuti Qing Yu. Dia memintanya untuk datang ke pohon tua untuk mengambil surat dari si brengsek Ming Kai. Menunggu Qing Yu di tempat yang disepakati, Ming Sheng memintanya untuk memejamkan mata dan mendengarkan suara alam. Dia mengatakan pohon tua itu meminta maaf kepada Qing Yu. Dia tahu dia tidak seharusnya marah padanya. Dia mengatakan foto itu adalah potret ibunya. Pohon ini juga merupakan markas rahasia dia dan ibunya. Qing Yu, apakah kamu ingin mendengar ceritaku? Orang tuaku bercerai ketika aku masih sangat kecil. Sejak itu, Ming tinggal bersama kakeknya. Tapi di musim panas sebelum masuk SMA, kakeknya juga meninggal. Dia merasa dirinya tidak berguna, bertanya-tanya apakah kelahirannya adalah sebuah kesalahan. Sheng, sepertinya kamu tidak seburuk kelihatannya. Mengantar Qing Yu pulang, Ming Sheng mengembalikan surat itu padanya. Dia bertanya. Dia berpura-pura khawatir tentang ujian Qing Yu, tetapi diam-diam tersenyum ketika mendengar dia mengatakan tidak akan membalas surat itu. Pagi-pagi sekali, Nyonya Hao membawa Qing Yu ke terminal bus untuk pulang kampung mengganti nama. Dia mendengar orang mengatakan bahwa nama anak perempuan Yu tidak beruntung. Qing Yu merasa ibunya tidak masuk akal, tidak mau menurut. Orang-orang di sekitar mengira Nyonya Hao menculik, lalu bergegas menyelamatkan Qing Yu. Sesampainya di rumah, Nyonya Hao bertanya apa yang akan dilakukan putrinya padanya. Qing Yu berpendapat bahwa ibunya sendiri yang tidak menghormati anaknya terlebih dahulu. Nyonya Hao memarahi putrinya yang tidak berbakti, berani menyalahkan orang yang membesarkannya. Dia mendengar suaminya membela putrinya, lalu mempertanyakan kapan Tuan Kiao mengurus putrinya. Dia tidak tega bersikap keras pada anak pertamanya, sehingga dia mendorong Beiyu ke dalam kematian. Dia membenci mertuanya yang mengambil anaknya, Tuan Kiao, karena harga dirinya baru mengikuti mereka, sementara Ming tidak tegas membawa Beiyu pergi jauh. Menunggu Qing Yu di gerbang sekolah, Man Man meminta maaf kepada adiknya, karena dia sendiri yang mencari informasi tentang Hei Ge. Qing Yu tidak menyalahkan kakaknya, karena Ming juga ingin tahu tentang dia. Man Man mengatakan, Ming menemukan barang lama sahabatnya. Dia ingat dulu, Beiyu sangat menghargai kotak kenangan ini. Untuk mempermudah penyelidikan, Qing Yu setuju untuk pulang kampung selama liburan musim dingin. Nenek dengan cepat menyendok sup untuk cucunya, melupakan cucu perempuannya. Kakak ipar tertua memuji calon istri Jing Rui, yang cantik dan terpelajar. Mereka kaya, jadi mereka tidak menuntut mas kawin. Nenek berpikir bahwa cucu laki-lakinya adalah siswa terbaik di seluruh kabupaten, dapat menikahi seseorang yang ribuan kali lebih baik daripada Xiao Yun. Qing Yu tidak tahan dengan diskriminasi gender, jadi dia meminta izin untuk kembali ke kamarnya terlebih dahulu. Sementara itu, Tuan Ming sedang melipat pakaian, menyuruh Ming Sheng pergi ke Prancis mengunjungi ibunya. Dia menduga ayahnya kesal padanya, jadi dia buru-buru mengusirnya pergi. Bersama sepupunya pergi ke kabupaten untuk mengambil foto pernikahan, Qing Yu sangat menyukai gantungan di mobilnya. Jing Rui bercerita bahwa dulu, Beiyu memberikannya saat dia membeli mobil ini. Qing Yu meminta sepupunya untuk menceritakan kisah kakaknya di desa Nankiao. Jing Rui ingat kakek neneknya menyambut Beiyu ketika dia baru berusia 6 tahun. Setiap kali Beiyu diam-diam menangis di malam hari, Jing Rui sering menggunakan kunang-kunang di antara mereka. Setelah waktu yang lama, Beiyu terbiasa dengan desa Nankiao, tetapi masih berharap untuk tinggal bersama keluarganya. Meskipun demikian, dia tidak berani meminta orang tuanya untuk menjemputnya, karena dia tahu adiknya harus menggantikannya tinggal di desa Nankiao. Dia kasihan pada Qing Yu kecil, dan Ming setidaknya memiliki sepupu. Sejak itu, Jing Rui memutuskan untuk melindungi Beiyu, tidak membiarkan dia menderita ketidakadilan. Qing Yu menyesal karena tidak bisa berada di sisinya untuk memahami kakaknya. Di Prancis, manajer bernama Guan Chengyu menyambut Ming Sheng untuk bertemu ibunya. Dia mengatakan Nyonya Anna sedang sibuk mempersiapkan konser. Nyonya Anna memeluk putranya, memuji Sheng yang tumbuh dengan cepat. Saat mendengarkan ibunya bermain, Ming Sheng sengaja salah mengirim foto ke Qing Yu. Dia melihatnya menjawab, lalu melakukan panggilan video agar lebih mudah berbicara. Tapi Qing Yu tidak punya mikrofon, jadi dia hanya bisa melihat gambar. Dia memperkenalkan ibunya yang sedang bermain piano di belakang. Dia melihat ibunya tidak lagi pendiam seperti dulu, jadi dia pikir ibunya benar untuk meninggalkannya. Qing Yu, apakah aku sangat berlebihan? Qing Yu yakin, Sheng sangat penting bagi semua orang. Masuk ke gudang, Qing Yu mengambil set alas kasur lama untuk neneknya. Dia menemukan sebuah buku tua, di atasnya ada tulisan tangan bibi iparnya. Nyonya Tan berkata dia bukan orang gila, tetapi Qin Wenshu. Keesokan harinya,
Mengikuti sepupunya ke taman kanak-kanak, King Yu baru berani melanjutkan membaca buku harian bibi iparnya. Dia mengatakan bahwa satu-satunya temannya adalah Beiyu. Suatu hari, Beiyu mengungkapkan kepada bibinya bahwa dia jatuh cinta pada Jingrui. Karena dia sebenarnya tidak memiliki darah keluarga Qiao. Untuk mewarisi kekayaan, pasangan paman dan bibi tertua menyembunyikan dari semua orang, mengadopsi Jingrui dari panti asuhan. Mereka takut identitas Jingrui terbongkar, dan juga ingin menjaga nama baik keluarga Qiao, jadi mereka menyalahkan semua yang terjadi pada Beiyu. Nyonya Hao mendengar kabar bahwa putrinya keguguran, lalu menuntut untuk bertemu Jingrui. Bibi ipar tertua menuduh Beiyu merayu sepupunya, sehingga dia tidak membiarkan dia menghalangi seorang siswa terbaik universitas. Beiyu mengira orang tuanya membelanya, tetapi hanya menerima tamparan. Dia tidak berani mengatakan yang sebenarnya, karena dia tidak tahu siapa yang bisa diandalkan. Setelah berita keguguran Beiyu menyebar, Jingyu tidak pernah kembali ke desa Nanqiao. Semua orang mengatakan Beiyu hidup boros, tetapi dia tidak menjelaskan. King Yu akhirnya mengerti mengapa Jingyu mengirim uang setiap bulan kepada ibunya. Orang yang menyesatkan Beiyu adalah dia, dan pelaku utamanya adalah seluruh keluarga Qiao. Saat makan, bibi sulung berpendapat bahwa keluarga bungsu salah karena pindah ke kota. Jingyu bisa berpikiran terbuka, tetapi King Yu adalah seorang gadis, mudah terpengaruh kebiasaan buruk. King Yu bertanya-tanya, siapa yang mempengaruhi kakaknya dengan kebiasaan buruk? Bibi menegaskan, keluarga Qiao terkenal berpendidikan, semua orang memperlakukan keponakannya dengan baik. King Yu langsung bertanya pada Jingyu, apakah kakaknya belajar kebiasaan buruk darinya? Seluruh keluarga segera angkat bicara, membela cucu kesayangan mereka. Jingyu berpendapat bahwa setiap orang memilih jalannya sendiri, tidak bisa menyalahkan orang lain. Dia berpikir, Beiyu juga berharap keluarganya mengingat sisi baiknya, dan melupakan masa lalu. Saat melihat Fei Hai datang mengambil perlengkapan pengantin pria, King Yu mengejar, menyuruhnya untuk tidak menghadiri pernikahan Jingyu. Fei Hai menebak, King Yu salah paham pada Jingyu. Dia tahu King Yu ingin mencari biang keladi di balik kemalangan Beiyu, tetapi sama sekali bukan Jingyu. King Yu membenci ketidakadilan hidup, semua orang hanya menyalahkan seorang gadis kesepian seperti Beiyu. Meletakkan kotak musik di ranjang pengantin, King Yu ingin melihat reaksi Jingyu. Dia mengatakan tadi malam, Beiyu bermimpi ada kotak musik di loteng. Dia tidak menyangka benar-benar menemukannya, menduga kakaknya masih punya keinginan yang belum terpenuhi. Jingyu, apakah orang di foto itu kamu? Aku menasihatimu jangan berbohong, karena kamu akan membayar mahal. Kembali ke kamar, King Yu mengirim pesan selamat tahun baru kepada Ming Sheng. Dia memberitahunya bahwa dia telah menemukan pelaku yang menyakiti kakaknya. Jika dia mengungkapkan kebenaran, dia harus melawan seluruh keluarga Qiao. Semua orang berpikir melupakan masa lalu adalah hal yang benar. Ming Sheng berpikir jika bukan keadilan, bagaimana bisa disebut hal yang benar? Mendengar suara kembang api di luar, King Yu teringat tahun baru Imlek saat itu, orang tua pernah meminta untuk menjemput Beiyu ke Shunyun. Nenek khawatir cucu laki-lakinya akan menderita, jadi dia memaksa salah satu dari dua cucu perempuan untuk tinggal di desa Nanqiao. Beiyu menyayangi adiknya, menerima untuk jauh dari orang tua. King Yu tiba-tiba menyadari, di antara banyak momen yang tidak pernah dia perhatikan, kakaknya selalu diam-diam melindunginya. Jadi kali ini, dia ingin melakukan hal yang benar untuk Beiyu. Pada pagi hari pertama tahun baru Imlek, seluruh keluarga Qiao pergi ke makam. Paman kedua di sampingnya, diam-diam membakar uang kertas untuk istrinya. King Yu menunggu semua orang pergi, lalu membakar buku catatan untuk bibinya. Dia berterima kasih pada bibinya, karena telah menyayangi dan merawat kakaknya. Melalui gundukan makam Beiyu yang sepi, King Yu bertanya kepada kakaknya, apakah dia mendukung keputusannya. Jika keluarga Qiao mengorbankan Beiyu untuk melindungi Jingyu, maka dia akan membuat mereka membayar. Sheng, aku ingin lebih berani. Sehari sebelum pernikahan, Jingyu membawa Xiao Yun pulang kampung. Dia takut istrinya berinteraksi dengan King Yu, jadi dia meminta adik-adiknya membeli manisan untuk tamu. Bertemu Jingyu secara pribadi, Nyonya Hao memberikan uang pernikahan. Itu adalah buku tabungan, berisi semua uang yang dikirim Jingyu setiap bulan. Dulu dia tidak mau menerimanya, tetapi suaminya menyarankan untuk memberi cucu laki-lakinya kesempatan untuk memperbaiki kesalahan. Jadi mereka menyimpannya, menunggu waktu yang tepat untuk mengembalikannya kepada Jingyu. Bertemu King Yu secara pribadi, Jingyu mengakui bahwa di masa mudanya dia telah menghancurkan hidup Beiyu. Dia meminta kesempatan untuk menebus kesalahannya pada keluarganya. King Yu setuju jika Jingyu bisa menanggung semua konsekuensinya. Tengah malam, King Yu bangun,
menyalakan lilin, melipat surat dan memasukkannya ke dalam setiap kotak permen pernikahan. Dia tahu setelah besok, semua orang akan tahu cerita di balik wajah keluarga Qiao. Namun, dia harus mendapatkan keadilan untuk kakaknya. Hari besar itu akhirnya tiba. Karena Jingyu adalah kebanggaan seluruh desa, sekretaris desa secara khusus datang untuk memberi selamat. Di sisi lain, Qingyu bertanya pada kakak iparnya bagaimana dia mengenal Jingyu. Xiao Yun bercerita bahwa saat dia kuliah tahun ketiga, dia berperan sebagai penari utama wanita dalam drama Jingyu. Setelah itu mereka menjadi lebih dekat, dan lama-kelamaan menjadi pasangan. Qingyu meminta maaf, dan juga sangat berharap Xiao Yun bahagia. Meriam pengantin telah meledak, Qingyu berhadapan dengan kotak permen pernikahan. Dia teringat ekspresi bahagia Xiao Yun, senyum puas seluruh keluarga Qiao. Dia ragu-ragu, memutuskan untuk menyimpan kotak permen pernikahan di kamar. Namun, kedua paman dan bibinya berbisik-bisik bahwa keluarga Beiyu seharusnya tidak muncul di pesta pernikahan Jingyu. Karena Beiyu akan selalu menjadi noda bagi keluarga Qiao. Qingyu menyadari bahwa jika kebenaran tidak terungkap, bagaimana orang-orang bisa memahami penderitaan yang harus dialami keluarganya. Reputasi keluarga Qiao telah ditukar dengan nyawa Beiyu. Pria itu adalah mempelai pria dalam pernikahan paling terkenal di desa Nanqiao. Cucu sulung keluarga Qiao sebenarnya adalah anak angkat. Mereka menyalahkan Beiyu sepenuhnya untuk menyembunyikan identitas Jingyu. 6 tahun lalu, semua orang di desa Nanqiao yang hadir di sini terlibat dalam kasus pembunuhan. Namun, korban tidak layak dimakamkan di pemakaman leluhur, bahkan tidak ada nisan di depannya. Setelah mengungkap kebenaran, Qingyu memutuskan untuk pergi diam-diam. Tetapi kereta ke Jiangyo dibatalkan karena cuaca sehingga dia harus menginap di stasiun semalam. Qingyu tidak punya cukup uang untuk menginap jadi dia tidur di kursi. Dia baru saja tertidur sebentar, ketika bangun dompetnya sudah hilang. Dia hanya punya 5 yuan tersisa jadi dia memesan semangkuk mie vegetarian. Pemilik toko kasihan padanya dan memberinya telur goreng tambahan. Qingyu merasa pemilik toko itu baik jadi dia meminta untuk tinggal dan bekerja beberapa hari lagi. Di sisi lain, Mingsheng baru saja turun dari bandara dan langsung naik taksi ke Shunyun. Dia mengirim pesan kepada Qingyu tetapi tidak mendapat balasan. Dia melihat panggilan tidak terjawab pada pukul 3 pagi dan langsung menelepon balik untuk bertanya. Ternyata Qingyu meminjam telepon pemilik toko mie untuk menghubungi Mingsheng. Dia buru-buru kembali ke stasiun kereta Huanyou. Sementara itu, keluarga Qingyu mencari-cari putrinya di mana-mana. Tapi Fei Hai adalah orang pertama yang menemukan Qingyu. Dia berpikir betapapun Qingyu membenci keluarga Qiao, dia seharusnya tidak membuat semua orang khawatir. Qingyu mengira mereka hanya ingin menanyakan kesalahannya. Dia bertanya-tanya apakah Fei Hai tahu kebenarannya, apakah dia merasa kasihan pada Beiyu. Seluruh keluarga Jingyu menghancurkan kakaknya, apakah dia tidak membenci mereka sama sekali? Fei Hai berpikir dia tidak akan segegabah Qingyu. Dia telah menghancurkan reputasi keluarga Qiao selama bertahun-tahun, melibatkan orang-orang yang tidak bersalah. Qingyu menegaskan tidak ada yang tidak bersalah dalam keluarga itu. Semua orang menyembunyikan kebenaran tentang Jingyu dan memfitnah Beiyu. Fei Hai menduga Beiyu mungkin juga membencinya. Tetapi Qingyu ingat kakaknya menulis di buku hariannya bahwa apa yang dilakukan Fei Hai adalah satu-satunya kehangatan yang dirasakan Beiyu ketika masyarakat menghubunginya. Qingyu melarikan diri, lalu langsung bertemu badai salju. Dia terjatuh di atas salju putih. Sesosok yang familiar mendekat, membersihkan salju yang menempel di tubuh Qingyu. Kakak, aku sudah mendapatkan keadilan untukmu. Tapi bukannya merasa lega, aku merasa sangat berat. Mingsheng memegang tangan Qingyu, memeluknya erat. Salju turun dengan lebat, menutupi jalan dan rambutnya. Dia berbaring di punggungnya, mendengar setiap napasnya yang stabil, merasakan kehangatan menembus lapisan pakaian tebal seolah seluruh dunia sedang dia pikul. Setibanya di rumah sakit, Mingsheng duduk di samping merawat Qingyu sepanjang malam. Perawat melaporkan bahwa pasien yang pemberani itu akhirnya demamnya turun. Mingsheng tahu Qingyu takut keluarganya mengetahui, jadi dia memasukkan namanya untuknya. Qingyu mengira Sheng akan tinggal sampai akhir liburan musim dingin. Dia mengingatkan Qingyu bahwa Ming telah berjanji akan selalu berada di sampingnya. Tepat pada saat itu, rumah sakit menerima pasien darurat seorang pengantin wanita. Mingsheng melihat Nyonya Fang dan buru-buru menarik Qingyu pergi. Dia bertanya kepadanya mengapa dia selalu merasa sangat takut meskipun dia melakukan hal yang benar. Dia tidak berani tinggal di desa, dan juga khawatir kakek neneknya akan menyalahkan orang tuanya. Dia takut Xiao Yun akan mengalami nasib seperti pengantin wanita tadi.
Ming Sheng menyarankan Qing Yu untuk memulihkan diri hingga sehat terlebih dahulu. Dia tahu sebuah tempat yang menjamin keluarganya tidak akan menemukannya. Ming Sheng diam-diam membawa Qing Yu pulang ke rumahnya, tetapi dia ingin membawa serta burung yang terluka di salju itu. Ming Sheng tidak menyangka suatu hari akan menggunakan kandang burung kakeknya. Dia menduga orang tua Qing Yu mencari ke seluruh Huanyo, tetapi tidak akan pernah membayangkan putri mereka bersembunyi tepat di bawah hidung mereka. Ming Sheng mengambil pakaian, memberi Qing Yu untuk dipakai sementara. Melihat matanya penuh kecurigaan, dia menegaskan bahwa dia bukan binatang buas. Qing Yu berterima kasih pada Ming Sheng, memeluk pakaiannya ke kamar mandi. Dia keluar, membaca pesan di meja Ming Sheng. Dia pergi keluar untuk membeli sesuatu, menyuruhnya untuk tidak menarik tirai. Qing Yu mengamati ruangan itu, melihat foto keluarga Ming Sheng. Tepat pada saat burung itu berkicau terus-menerus, Ming Sheng kebetulan membeli makanan. Dia menduga burung kecil itu terluka, jadi dia memintanya mengambil obat di laci meja. Qing Yu tanpa sadar tersenyum, memuji Ming Sheng sangat pandai. Dia mengatakan bahwa ayahnya adalah seorang ahli bedah yang sangat baik. Qing Yu mendengar burung kecil itu terus berkicau, lalu memberinya nama Ciap-Ciap. Sementara itu, orang tua Qing Yu menelepon kemana-mana mencari putri mereka. Nyonya Hao bahkan menghubungi Ma Ming Kai, meminta dia untuk berusaha mencari tahu berita tentang Qing Yu. Tepat pada saat itu, polisi menelepon untuk melaporkan bahwa mereka baru saja menemukan seorang siswi di tepi sungai. Meskipun usianya tidak cocok, Nyonya Hao tetap ingin pergi melihatnya. Dia takut polisi salah usia, sehingga dia kehilangan kesempatan untuk bertemu putrinya. Sementara itu, Ming Sheng bertanya kepada Qing Yu, setelah sembuh apakah dia akan pergi dari sini? Dia ingin pergi ke tempat yang lebih besar, berjanji akan bekerja mencari uang dan membayar biaya kepadanya. Kiao Qing Yu, apakah aku membantumu karena uang? Jika kamu bersikeras meninggalkan Huanyo, aku akan pergi bersamamu. Karena, aku selalu ingin meninggalkan rumah. Lagi pula kamu sering sakit, aku tidak tenang membiarkanmu sendirian. Qing Yu berterima kasih pada Ming Sheng, karena telah membantunya dengan antusias. Namun, dia tidak ingin dia memutuskan dengan gegabah. Qing Yu, aku tidak gegabah, dan aku tidak membantumu hanya karena antusiasme. Aku pasti akan pergi bersamamu. Hingga larut malam, Nyonya Hao masih menyebarkan selebaran mencari putrinya. Dia melihat bayangan Qing Yu, buru-buru berlari ke seberang jalan. Dia hampir tertabrak mobil, tetapi masih belum menemukan putrinya. Dia takut dan putus asa, tetap berusaha menempelkan pemberitahuan orang hilang di pohon. Di rumah Ming Sheng, Qing Yu mendengar dia memainkan lagu yang merdu. Dia mendengar pujiannya dan pura-pura meminta imbalan. Dia memberinya kalung, meskipun tidak berharga, tapi itu adalah satu-satunya jimat keberuntungannya. Dia tahu dia hanya bercanda, tapi dia benar-benar ingin berterima kasih pada Ming Sheng. Dia memberikan keberuntungannya kembali kepada Qing Yu. Dia mengungkapkan bahwa dia mendengar suara lonceng angin sebelum dia mengenalnya. Qing Yu menyadarinya agak terlambat, jadi dia setuju tidur di sofa. Ming Sheng buru-buru menempatkannya di tempat tidur, sementara Ming akan tidur di karpet. Dia juga berhati-hati, menggantung tirai di tengah. Tiba-tiba tirai itu jatuh, tepat saat keduanya berbaring berhadapan. Ming Sheng menyalahkan tirai yang sulit menempel, tapi dia adalah seorang pria sejati. Dia bertanya padanya, apakah kamu masih ingat pertama kali kita bertemu? Qing Yu ingat hari itu, Ming Sheng merampok cinta orang lain, dan menyuruhnya mengambil daun. Dia tertawa, mengungkapkan bahwa itu bukan pertama kalinya mereka bertemu. Dia bercerita 5 tahun lalu, dia datang ke teater Huanyo mencari ibunya. Saat menunggu, dia melihat sebuah piano. Begitu dia duduk, dia tiba-tiba melihat seorang gadis berlatih setiap gerakan di atas panggung. Dia dengan senang hati mengiringi musik, memperindah tarian gadis itu. Dia tidak menyangka 5 tahun kemudian, dia bisa mengenalinya pada pandangan pertama. Mendengar Qing Yu mengeluh bahwa dia mengintip, Ming Sheng mengoreksi, dia menari sendiri di depannya. Selain itu, dia juga mengiringi musik secara spontan untuknya. Tapi dia mengakui, Qing Yu saat kecil lebih manis. Orang lain semua menari danau angsa, hanya dia yang seperti bebek gemuk yang bermain air. Tepat ketika dia mendengar suara gemuruh, Ming Sheng buru-buru menarik Qing Yu untuk bersembunyi dari gempa bumi. Kiao Qing Yu, jika benar-benar gempa bumi, apakah kita akan dianggap telah melewati hidup dan mati bersama? Qing Yu tidak membiarkan Ming Sheng berpikir sembarangan. Tepat pada saat itu tetangga berteriak marah, rumah siapa yang bermain lompat tali di tengah malam? Qing Yu, jika benar-benar gempa bumi, Ming pasti akan melindungimu. Keesokan harinya, wartawan berbondong-bondong datang ke kawasan perumahan Chaoyang, meliput berita tentang siswi kelas 11 yang hilang. Di atas,
King Yu hendak membuka tirai jendela, tetapi Ming Sheng menahannya. Dia tidak ingin semuanya menjadi rahasia, tetapi tidak ada cara lain untuk mendapatkan keadilan bagi kakaknya. Di rumah sakit, Direktur Ming mendengar perawat Fang mengatakan bahwa dia pernah melihat Ming Sheng berlari ke tangga darurat. Bapak Ming ingat Ming Sheng masih di Prancis, tetapi tetap datang mencari putranya. Mendengar ayahnya memanggil, Ming Sheng buru-buru membawa King Yu ke kamar tidur. Dia dengan cepat menyembunyikan barang-barang, lalu dengan tenang duduk makan mie. Namun begitu masuk rumah, Bapak Ming sudah melihat sepasang sepatu wanita. Dia bertanya kepada putranya, mengapa tidak memberitahu jika sudah pulang ke negara? Ming Sheng mengatakan dia sudah dewasa, tidak suka melaporkan jadwal kepada siapapun. Bapak Ming memberikan uang saku, mengingatkan putranya untuk tidak makan mie instan sepanjang hari. Menunggu ayahnya pergi, Ming Sheng memanggil King Yu keluar. Dia meminta maaf, karena telah merepotkannya. Ming Sheng membenci ayahnya yang mengendalikan, jadi dia tidak ingin dekat dengannya sedetik pun. King Yu ingat orang tuanya sering mengajarkan kejujuran dan kebaikan kepada anak-anaknya, tetapi merekalah yang sebenarnya pengecut dan egois. Ming Sheng menegaskan bahwa di masa depan dia akan menjadi gemuk dan memiliki jenggot, tetapi akan selalu menjadi orang yang tulus. Dia percaya hatinya akan selalu menjadi seorang pemuda yang cemerlang. Tepat pada saat itu, pasangan tetangga bertengkar hebat. King Yu mengintip, dan menemukan orang tua Momo. Ming Sheng menyuruhnya tetap di dalam, agar Ming keluar untuk menengahi. Momo menyuruh Ming Sheng cepat masuk rumah, karena tidak ada yang bisa membantah orang mabuk. Ming Sheng meminta maaf, karena telah membuat King Yu ketakutan. Dia bercerita bahwa ayah Momo bangkrut, setiap hari minum alkohol sampai merusak hati. Dia pernah mendengar ayahnya berkata, ayah Momo hanya bisa bertahan sekitar 3 tahun lagi. King Yu gelisah, tidak tahu apakah orang tuanya akan sakit saat dia pergi. Keesokan harinya, King Yu sudah sepenuhnya pulih, dia membuat saus celup, membantu rasa bakpao menjadi lebih kaya. Ming Sheng, aku harus pergi dari sini. Ming Sheng berencana membuat daftar barang-barang yang dibutuhkan, untuk dibeli sebelum meninggalkan Huanyo. Tapi Ming Sheng meminta King Yu untuk mendengarkannya, karena dia memiliki lebih banyak pengalaman hidup sendirian. King Yu, aku adalah satu-satunya mitra, di jalan hidupmu yang sangat panjang di depan. Sementara Ming Sheng pergi berbelanja, King Yu mendengar Momo meminta bantuan. Dia pun membuka pintu, menjelaskan bahwa dia bersembunyi sementara di rumah Ming Sheng selama beberapa hari. Dia mendengar suara ayah Momo merusak barang-barang, dan buru-buru menarik Momo masuk. Momo menjamin akan merahasiakan King Yu. Dia sangat mengagumi keberanian King Yu, sementara dia sendiri tidak cukup berani. Dia bertanya kepada King Yu, apa yang akan dia lakukan selanjutnya? King Yu mengatakan akan pergi ke Jiangyo, lalu perlahan menyusun rencana. Momo menebak, Ming Sheng juga akan pergi bersama King Yu. Dia bercerita bahwa dia tumbuh besar bersama Ming Sheng. Kakek Ming Sheng yang masih hidup, selalu merawatnya seperti cucu kandungnya. Setelah kakek meninggal, Ming Sheng mengingat ajaran kakeknya, dan meminta Momo menganggap ini sebagai rumah keduanya. Dia sering membantu orang-orang yang malang, jadi dia bersedia mengambil risiko menyembunyikan King Yu di rumahnya. Dia khawatir hubungan Ming Sheng dengan ayahnya tidak baik, ditambah tekanan belajar di luar negeri, sehingga sangat mudah untuk menjadi impulsif dan menyakiti King Yu. Orang tuanya telah sepakat untuk mengirimnya belajar di Prancis, untuk menjadi dokter yang luar biasa di masa depan. Ming Sheng juga sangat fokus belajar bahasa asing, kemungkinan akan menetap di Prancis bersama ibunya. Momo berpikir, kita berdua tidak selevel dengannya. Masa depan Ming Sheng tidak akan lebih baik dari apa yang telah direncanakan keluarganya untuknya. Di depan toko kelontong, Ming Sheng melihat seorang ibu memarahi anaknya yang berlarian. Dia tiba-tiba gelisah, lalu menelepon King Yu. Dia mendengar King Yu menjawab, barulah dia bernapas lega. Kiao King Yu, jangan pergi, tunggu aku kembali. Saat merapikan barang, Ming Sheng memberi King Yu sebuah penghangat, menyuruhnya menempelkannya di dalam baju. Dia tidak ingin membawa pasien sejauh Jiangyo. Dia memintanya menyimpan uang angpau yang dia tabung selama 12 tahun. King Yu bertanya kepada Ming Sheng, apakah dia pernah berpikir di mana mereka akan tinggal, bagaimana mencari uang saat tiba di Jiangyo? Dia mengatakan seorang teman di sana telah membantunya mencari pekerjaan di supermarket, dan bisa tinggal di asrama karyawan. Ming Sheng, hidupmu seharusnya tidak seperti ini. Ming Sheng menegaskan dia tidak pergi karena King Yu, tetapi ingin melepaskan diri dari kendali ayahnya. Ming Sheng mengejek King Yu yang ingin menyerah. Dia memintanya berjanji, 100 tahun tidak berubah. Melayangkan pandangan ke bulan yang terang, Ming Sheng bertanya pada King Yu, apakah perjalanan pelarian kita akan seperti di film? King Yu ingin makan hamburger,
pergi ke taman hiburan, melihat mercusuar di laut. Ming Sheng tertawa geli melihat keinginan polos King Yu. Jika dia lepas dari kendali ayahnya, dia akan mengeriting rambutnya, pergi ke bar untuk menonton sepak bola. King Yu, bulan malam ini sangat indah. Hari keberangkatan akhirnya tiba. Ming Sheng memakaikan jaket pada King Yu, menyuruhnya menunggu dia memanggil taksi. Ming Sheng, terima kasih, aku akan ingat bagaimana kamu baik padaku. King Yu meninggalkan kartu ban dan lonceng anginnya, hanya membawa burung kecil itu. Di bawah, Ming Sheng berhasil menyewa mobil, lalu memanggil King Yu turun. Tapi saat itu, King Yu terlihat oleh tetangga. Semua orang langsung turun lagi, memarahi King Yu karena membuat orang tuanya khawatir. Ming Sheng hendak berlari menyelamatkan King Yu, tetapi tiba-tiba menyadari bahwa dia telah meninggalkannya. Di sisi lain, orang tua King Yu bertemu kembali dengan putrinya. Nyonya Hao berusaha bertanya kemana King Yu pergi, lalu kehilangan kendali dan memukul putrinya. Sesampainya di rumah, kakek menyuruh King Yu berlutut. Kakek Yao menyuruh putrinya segera mengakui kesalahan karena telah merusak pernikahan Jing Yu. Putri itu membuat nenek sakit. Kakek menyuruh putrinya membawa King Yu pulang kampung untuk memberikan penjelasan kepada semua orang. Di sisi lain, Ming Sheng mendatangi ayahnya untuk menanyakan apakah dia membocorkan keberadaan King Yu ke stasiun televisi. Dia tahu ayahnya sudah curiga sejak dia datang ke rumahnya. Tuan Ming berpikir dia harus mencegah kesalahan. Ming Sheng menyalahkan ayahnya yang selalu ikut campur dalam hidupnya tanpa memikirkan perasaannya. Tuan Ming akan menunggu sampai putranya dewasa, pasti akan mengerti niatnya. Melihat King Yu tidak mau mengakui kesalahannya, Tuan Kiao menyalahkan istrinya karena tidak bisa mendidik anak. Nyonya Hao menerima semua kekurangan anaknya adalah kesalahannya, semua kebaikan anak mirip suaminya. Dia melahirkan 3 anak, susah payah membesarkan mereka. Pada akhirnya, semua kesalahan disebabkan karena dia salah mendidik anak. Jadi seluruh keluarga suaminya bebas mencaci maki di depannya. Saat bertemu King Yu, Nyonya Hao sedih melihat putrinya kurus kering. Dia bertanya pada King Yu, sebenarnya kemana dia pergi? King Yu bercerita, Ming Sheng menemukannya pingsan di salju, jadi dia mengizinkannya menumpang beberapa hari. Nyonya Hao menduga King Yu yang menghubungi, sehingga membantunya menemukan King Yu. Dia menawarkan 2 kemungkinan, satu adalah Ming Sheng punya niat tidak baik terhadap King Yu, atau King Yu yang mendekatinya. Dia mengancam King Yu, mengatakan dia seperti kakaknya, tidak mau mendengarkan orang tua. King Yu berpendapat, justru orang tuanya yang telah membunuh Bei Yu. Keduanya menganggap diri mereka waras, tetapi mendorong Bei Yu ke tangan Jing Yu. Orang tua berada di puncak moralitas, memaksakan diri sampai anak tidak tahan. Nyonya Hao tidak berani menghancurkan King Yu, meminta putrinya untuk segera pergi darinya. Namun ketika melihat King Yu melangkah pergi, dia kehilangan kendali dan memukul putrinya. Dia terpeleset, dan tanpa sengaja menampar King Yu hingga berdarah. Keesokan harinya, Nyonya Hao menyewa orang untuk memasang pintu besi. Jing Yu khawatir kakaknya harus menjalani hidup seperti burung kecil. Menemui Ming Sheng, Nyonya Hao menyuruhnya menjauh dari putrinya. Jika Ming Sheng masih menempel pada King Yu, dia tidak yakin apa yang bisa dia lakukan. Sesampainya di rumah, Nyonya Hao mengumumkan akan mengantar dan menjemput King Yu ke sekolah. Dia tidak perlu membawa uang, jika ingin membeli sesuatu, beritahu ibunya. Selain itu, dia tidak boleh menceritakan tentang tinggal bersama siswa laki-laki kepada siapapun. Dia tidak peduli apakah putrinya mau atau tidak, dia tetap harus mengendalikan King Yu. Setelah putrinya masuk universitas dengan aman, dia akan membebaskan King Yu. Memulai semester baru, semua orang membicarakan tentang King Yu yang kabur dari rumah. Ming Sheng datang dan menatap luka di pipi King Yu. Dia buru-buru menghindar, meminta guru untuk mengajarinya. Saat istirahat, King Yu terus menghindari Ming Sheng. Dia mengejarnya sampai dia mau berbicara dengannya. King Yu berbelok ke sebuah ruangan, lalu mengunci pintunya. Kiao King Yu, mengapa kamu tidak mengucapkan selamat tinggal? Kamu tidak membalas pesan, kamu harus memberiku alasan. Pintu terbuka, tapi yang ada di dalamnya adalah Ye Zilan dan Chen Hao. Mereka menirukan kata-kata Ming Sheng, lalu tertawa terbahak-bahak. Ternyata, King Yu bersembunyi di balik dinding di sebelahnya. Dalam pelajaran renang, Ming Sheng akhirnya memiliki kesempatan untuk bertemu King Yu. Dia mendesaknya untuk segera menjelaskan alasan mengapa dia tidak mengucapkan selamat tinggal. Tapi King Yu tidak mengatakan sepatah kata pun, hanya mencari cara untuk menghindari Sheng. Dalam perjalanan pulang, Ming Sheng bertanya-tanya mengapa banyak orang mengingkari janji, dan bahkan tidak mau menjelaskan.
Chen Hao berpikir Sheng punya harapan, jika tidak Qing Yu akan langsung menghadapinya daripada menghindarinya. Chen Hao mengingatkan Sheng untuk bertanya pada ayahnya, karena keluarga pasien yang memblokir gerbang rumah sakit bahkan membuat berita di surat kabar. Sesampai di rumah, Ming Sheng melihat kotak album lama, yang masih menyimpan banyak foto keluarga dari masa lalu. Dia pergi ke rumah sakit untuk menemui ayahnya, tetapi Nona Fang mengatakan direktur rumah sakit tidak ada di sini. Sheng mengira ayahnya ada di ruang operasi, jadi dia duduk menunggu. Nona Fang menebak, Sheng belum membaca koran pagi ini. Bertemu ayahnya, Sheng bertanya, mengapa dia menyembunyikan album foto ibunya dan dirinya. Pak Ming ingat saat bercerai, Sheng baru berusia 5 tahun. Dia tahu Sheng sangat mencintai ibunya, jadi dia menyimpan dengan hati-hati foto-foto kenangan mereka berdua. Dia menunggu Sheng dewasa, akan menyerahkannya padanya. Ming Sheng mengingatkan ayahnya untuk tidak berpikir bahwa mengucapkan beberapa kata baik akan membuatnya luluh. Jika ayahnya benar-benar peduli, dia tidak akan mengusir ibunya. Pak Ming berpikir ketika Sheng besar, dia akan memahami cerita orang tuanya. Tapi ayah, aku sudah 18 tahun. Aku tahu alasan ayah, dan juga tahu bahwa Direktur Ming mengalami insiden medis, sehingga diskors dari pekerjaannya. Ayah sepanjang hari berbicara tentang moralitas, tetapi digugat oleh pasien, sampai-sampai tidak diizinkan menjadi dokter. Ayah harus memberi hadiah liburan untuk dirinya sendiri, jangan mencoba melakukan hal-hal yang bukan keahliannya, seperti memelihara anjing atau berperan sebagai ayah yang baik. Di sisi lain, Momo berpura-pura meminta Qing Yu membawa dokumen untuk membawanya keluar rumah. Qing Yu bercerita, Ming Sheng hampir kehabisan keberanian. Dia tidak tahu apakah semua yang Ming Sheng lakukan itu benar atau salah. Dia menerima untuk menghadapi kemarahan keluarga, tetapi tidak ingin mengakui kesalahannya. Momo berpendapat, itulah rasa sakit dari kedewasaan. Di rumah, Nyonya Hao melihat anaknya curhat dengan temannya. Dia mendengar suaminya berjanji akan membawa Qing Yu pulang untuk menjelaskan, lalu meminjam telepon. Dia memberitahu mertuanya bahwa Qing Yu tidak akan pergi kemana-mana. Qiao Liusheng, aku sudah kehilangan Bei Yu, tidak bisa lagi mendorong Qing Yu ke dalam bahaya. Mereka sudah memarahi, sudah memukul, apalagi yang mereka inginkan? Kamu seorang ayah, tapi tidak menyelamatkan putrimu. Mendengar suaminya memaksa untuk meminta maaf, dan ayah mertuanya terus menelepon, Nyonya Hao menegaskan bahwa dia tidak akan membawa putrinya pulang ke desa meskipun harus mati. Qiao Liusheng, hati nurani kalian semua sudah dimakan anjing. Ketika kalian memaksaku melahirkan anak laki-laki, seharusnya aku membawa Bei Yu keluar dari rumah ini. Setelah kakaknya kembali, Jing Yu menceritakan bahwa ibunya tidak setuju Qing Yu pulang ke desa, sehingga bertengkar dengan ayahnya. Kejadian keguguran Bei Yu awalnya hanya rumor, sekarang ada bukti yang terverifikasi. Jing Rui juga bercerai, dan bibi tertua dirawat di rumah sakit. Jing Yu menasihati kakaknya untuk tidak keras kepala, jika belum mengakui kesalahan tidak akan bisa melewati masalah. Keluar menemui ayahnya, Qing Yu setuju untuk pulang kampung. Pak Qiao mengingatkan, kamu akan menderita. Qing Yu tidak takut hukuman, hanya tidak ingin orang tuanya bertengkar. Pak Qiao setuju, menyuruh anaknya jangan sampai ibunya tahu. Sesampainya di Nan Qiao, Qing Yu bersujud meminta maaf. Bibi tertua mengutuk Qing Yu telah menghancurkan hidup putranya. Kakek melemparkan tongkatnya, menyuruh ayah Qing Yu memukul anaknya. Pak Qiao tidak tega, hanya bisa melindungi anaknya dari pukulan kakek. Nyonya Hao berlari masuk, memohon kepada ayah mertuanya untuk meredakan amarahnya. Dia tahu Qing Yu melakukan dosa besar, tapi masih muda. Dia tidak tahu cara mendidik anaknya, bersedia menerima semua hukuman. Bibi tertua menuduh, kedua putri Nyonya Hao bersekongkol menghancurkan kehidupan Jing Rui. Kakak ipar, meskipun kami menghancurkan Jing Rui, lalu siapa yang akan mengembalikan Bei Yu padaku? Bei Yuku sudah tiada. Mendengar bibi tertua mengatakan kematian Bei Yu pantas, Nyonya Hao menyuruh Qing Yu berdiri. Dia menyatakan surat di kotak permen, dia yang menyuruh Qing Yu melakukannya. Bibi tertua kehilangan kendali, menyerang ibu dan anak Qing Yu. Semua orang mencoba menghentikan, sementara Nyonya Hao terus-menerus menampar wajahnya sendiri. Qing Yu meminta ibunya berhenti, tetapi Nyonya Hao menyalahkan Qiao Liusheng, dan juga menyalahkan dirinya sendiri. Kembali ke Huanzhou, Pak Qiao mengatakan dia membawa putrinya kembali, menerima beberapa pukulan agar semuanya tenang. Tapi Nyonya Hao datang membuat keributan, masalah semakin besar, Nyonya Hao merasa dia akan gila karena tekanan. Keesokan paginya, Nyonya Hao duduk berbicara dengan anaknya. Dia tahu Qing Yu membenci rumah ini, tapi anaknya masih kecil, sangat mudah diintimidasi jika pergi. Dia menyemangati anaknya untuk bersabar, menunggu lulus boleh melakukan apa saja. Dia berharap anaknya percaya padanya, bahwa dia masih orang yang memegang janji.
Di kelas melihat temannya menyemprotkan lem ke kursi King Yu, Ming Sheng menyuruh Chen Hao memberi mereka pelajaran. Chen Hao sengaja mendorong teman wanitanya bernama Ming 11 untuk duduk, membersihkan semua lem di kursi. Ming 11 bertanya-tanya mengapa Chen Hao yang biasanya menindas orang lain, sekarang berpura-pura baik. Ye Zilan mengatakan, kami sudah bertobat, mulai sekarang akan menegakkan keadilan. Ming Sheng meletakkan buku catatannya terbalik di kursi, untuk menyembunyikan niat baiknya. Menunggu King Yu di koridor, Chen Hao mengiriminya surat. Di sini, di lapangan sepak bola, Chen Hao melaporkan telah memberikan surat itu kepada King Yu. Dia tidak mengatakan apa-apa, hanya merenung sejenak. Bertemu King Yu pulang sekolah, tetangga ingat pernah melihat Ming Sheng mengantar pulang seorang gadis. Dia bertanya-tanya, apakah King Yu bersembunyi di rumahnya. Jing Yu berlari, menarik ibu dan kakaknya pulang. Sebelum pergi ke kedai mie, Nyonya Hao berpesan kepada Jing Yu agar setelah mengambil barang, ingat membawa kunci untuk ibunya. King Yu meminta adiknya meninggalkannya sebentar, agar bisa menemui Ming Sheng. Dia ingin memutuskan sekali dan untuk selamanya, agar tidak lagi terlibat dengannya. Bertemu Ming Sheng di bawah pohon tua, King Yu mengancamnya jika dia terus mengganggunya, ibunya akan datang dan membakar rumahnya. Sheng berterima kasih kepada bibinya karena memberitahunya bahwa dirinya penting di hati King Yu. Ming Sheng, atas dasar apa kamu berpikir bahwa aku akan memilihmu daripada keluargaku? Aku berterima kasih atas semua yang telah kamu lakukan, tapi kita tidak punya masa depan. Setelah lulus, kamu akan pergi ke luar negeri, aku tidak bisa menghancurkan masa depanmu. King Yu, saat aku di Prancis, apakah aku masih membantumu? Tapi Sheng, aku tidak bisa meninggalkan rumah, untuk melukai orang yang kucintai lagi. Berlakulah seperti dulu, pura-pura tidak melihatku. Tanpa kamu, hidupku akan lebih mudah. Sejak pertama kali bertemu, aku sudah membencimu, sombong dan menindasku. Kiao King Yu, aku minta maaf jika tidak sengaja melukaimu. Tapi bisakah kamu, jangan membenciku? Ming Sheng, aku membencimu. Kamu adalah bebanku. Sinar matahari yang menyilaukan pun tidak cukup menerangi suasana hati Sheng saat ini. King Yu, bolehkah aku memelukmu sebentar? Kata-kata terima kasih atau maaf dari King Yu, semuanya menjadi berlebihan. King Yu, pergilah. Setiap pilihan dalam hidup, bagaikan pertarungan dengan diri sendiri. Hal yang paling tidak menyenangkan bukanlah ditolak oleh orang lain, tetapi meragukan diri sendiri. Dunia spiritual King Yu, tiba-tiba runtuh. Dia seperti berdiri di lautan kabut, tubuhnya tumbuh setiap hari, tetapi jiwanya tersesat. Keesokan harinya, King Yu mendengar bahwa Sheng sedang mengajar les privat Ming 11 di perpustakaan. Tepat pada saat itu, Sheng mengirim pesan kepada Chen Hao, mengajak karaoke sore bersama Ratu Kecantikan SMA nomor 1. Dalam perjalanan menjemput anaknya pulang, rantai sepeda Nyonya Hao lepas. Sekelompok pemuda lewat, mengenali King Yu yang pernah muncul di TV. Mereka tidak membiarkan orang tuanya, dan menyuruh King Yu kabur dari rumah bersama mereka. Kebetulan Sheng lewat, tapi pura-pura tidak melihat. Alih-alih karaoke, Sheng mengajak kedua temannya makan mie instan. Ye Zilan bertanya-tanya mengapa Sheng yang sering menolong orang lain, mengabaikan King Yu yang dalam kesulitan. Dia menduga ini adalah taktik tarik ulur, sudah kecanduan tapi masih malu. Tepat pada saat itu, Ye Zilan membaca berita, foto-foto telanjang King Yu bocor. Ming Sheng buru-buru berbalik, hanya melihat sehelai baju King Yu. Dia khawatir, berlari kemana-mana mencari gerombolan preman tadi. Dia bertanya kepada mereka, apakah kalian mengunggah foto King Yu ke internet? Siapa sangka, mereka masih punya teman. Akibatnya ketiganya dipukuli babak belur, baru ketahuan itu foto editan Photoshop. Gerombolan preman itu belum sempat menyentuh King Yu, sudah dipukuli babak belur oleh ibunya. Pulang menelepon ke Prancis, Ming Sheng mengucapkan selamat kepada ibunya atas pertunjukan yang sukses. Dia bercerita baru saja membuat marah Direktur Ming karena bertengkar dengan gerombolan preman. Nyonya Anna benar-benar tidak berharap Ming Sheng selalu bertentangan dengan ayahnya. Dia tahu mantan suaminya sangat mencintai anaknya, tetapi tidak pandai mengungkapkan perasaan. Dia mengakui dulu, dia sendiri yang berinisiatif meninggalkan ayah Ming Sheng. Saat itu Pak Ming fokus sepenuhnya pada pekerjaannya, membuat kedua suami istri sering bertengkar. Nyonya Anna yang impulsif dan mudah tersinggung, ingin membawa anaknya ke Prancis. Pak Ming tidak setuju, karena khawatir Sheng akan kesulitan. Nyonya Anna menyalahkan dirinya sendiri yang egois, baru membuat anaknya memberontak, selalu menentang ayahnya. Di sisi lain, King Yu mendengar suara gaduh di bawah. Ternyata, Momo memanggil polisi untuk menangkap ayahnya. Mengajak King Yu ke ruang tari, Momo ingin berani sekali seperti adik kelasnya.
Namun, ibunya menolak untuk menuntut tanggung jawab suaminya. Setelah polisi pergi, ayah Momo menghancurkan rumah, dan ibunya memarahinya karena melaporkan keluarganya ke polisi. Dia membenci ayahnya yang menyakiti ibu dan anak mereka, dan semakin membenci dirinya sendiri yang membuat segalanya menjadi lebih buruk. King Yu bersimpati dengan Momo, karena dia menuntut keadilan untuk kakaknya, tetapi juga melukai keluarganya. Orang tua mereka sering bertengkar, dan adik laki-lakinya pindah ke asrama sekolah. Momo tidak tahu bagaimana semuanya akan berakhir, tetapi masih bisa bernapas bebas di dunia tari. Dia dan King Yu menari di depan cermin, melihat kembali diri mereka sendiri, untuk memperbaiki diri menjadi versi yang lebih baik. Dia sesekali bertemu Sheng, tetapi keduanya hanya lewat seperti orang asing. Dalam pelajaran psikologi, guru memberikan sebuah apel dengan dua sisi. Oleh karena itu, setiap orang harus mencoba melepaskan diri dari sudut pandang mereka sendiri untuk memahami pandangan dunia orang lain. Itu adalah langkah penting dalam proses tumbuh dewasa. Dalam perjalanan pulang, seorang teman sekelas membaca surat tuntutan keadilan dari King Yu. Mereka menyalahkan diri sendiri karena hanya melihat satu sisi apel, menertawakan keberanian King Yu. Bertemu Jing Rui di gerbang sekolah, King Yu mengatakan dia sudah bersujud meminta maaf kepada kakek nenek. Dia akan segera meninggalkan Huanzhou. Dia berpendapat King Yu berani karena tidak tinggal di desa Nanqiao. Tapi King Yu, kami tidak punya jalan mundur lagi. Dia dan Beiyu saling bergantung sejak kecil. Setelah keluarga mengetahuinya, dia mundur. Karena dia berjuang keras untuk meninggalkan desa Nanqiao, dia tidak punya cukup keberanian untuk menyerah demi dia. Jing Rui tidak menyalahkan King Yu karena mengungkap kebenaran yang membuatnya lebih lega. Dia mengembalikan barang peninggalan Beiyu karena tidak berhak menyimpannya. Dia berharap King Yu tidak terikat oleh masa lalu, hiduplah kehidupan yang tidak bisa Beiyu jalani. Di sisi lain, Ming Sheng memutuskan untuk meninggalkan rumah kakeknya. Dia melihat Beiyu pulang sekolah tetapi hanya diam-diam mengucapkan selamat tinggal padanya. Karena mengikuti kursus bahasa Prancis, Sheng sering tidak masuk kelas. Tapi setiap hari, dia bersembunyi di pohon tua untuk melihat King Yu lewat. Saat menunggu ibunya menjemputnya sekolah, King Yu mendengar tetangga mengatakan Ming Sheng baru saja pindah rumah. Tepat saat ibunya turun, King Yu meminta izin untuk pergi penelitian ke lahan basah Tanhe bersama sekolah akhir pekan ini. Menemui Sheng, Momo bertanya kemana dia pindah. Ming Sheng mengatakan kursus pelatihan bahasa Prancis itu tertutup, jadi dia pindah ke asrama. Dia meminta izin untuk cuti dari sekolah agar bisa fokus mendapatkan gelar bahasa asing terlebih dahulu. Melihat Momo murung, Ming Sheng memberinya nomor telepon psikolog. Dia menyuruh Momo mengajak King Yu bersamanya karena dia juga sangat membutuhkannya. Sesampainya di pantai Tanhe, Momo bercerita baru saja bertemu Ming Sheng. Dia tidak tahu apa yang terjadi antara Ming Sheng dan King Yu tapi dia sangat murung. Dia membantu Ming Sheng memberikan nomor telepon psikolog kepada King Yu. Di depan laut yang luas, King Yu membuka sangkar dan melepaskan burung kecil itu, tapi ukurannya terlalu kecil sehingga belum berani terbang. King Yu percaya suatu hari burung kecil itu akan melebarkan sayapnya dan terbang menuju kebebasan. Momo, saat dewasa, apakah semuanya akan benar-benar membaik? Saat ujian, tanah tiba-tiba bergetar. Guru San panik, menyuruh siswa segera turun ke lapangan olahraga. King Yu melihat Ming 11 tersandung, buru-buru menolongnya dan berlari. Karena hanya terkena dampak gempa, Guangzhou selamat. Seluruh kelas mengumpulkan uang untuk mendukung daerah yang terkena dampak parah. Mengetahui Guru San belum bisa menghubungi keluarganya di daerah bencana, Ye Zilan berterima kasih kepada guru karena tidak meninggalkan kami saat ujian. Guru San malu, diam-diam menyeka air mata lalu melanjutkan pelajarannya. Mendengar berita anaknya kembali ke sekolah, Pak Ming datang menemui Sheng. Dia menyalahkan anaknya karena mendaftar pelatihan tertutup, dan juga tidak memberitahu ayahnya. Ming Sheng bertanya mengapa ayahnya tidak menjelaskan ketika Ming menyalahkan dia karena mengusir ibunya. Ayah menipu dia, membenci orang seperti orang bodoh. Di sisi lain, King Yu menerima paket, berisi rekam medis kakaknya. Jing Yu ingat kakaknya meninggal pada tanggal 29 bulan lunar tahun lalu, tetapi rekam medis mencatat bulan Desember, kondisinya masih sangat stabil. Dari stabil hingga meninggal, totalnya kurang dari 2 bulan. King Yu curiga orang tuanya menghentikan pengobatan karena tekanan ekonomi. Dia ingat musim dingin itu, Ming Sheng datang dari Shunyun ke Huanzhou untuk membawakan pakaian tebal untuk orang tuanya. Tapi Nyonya Hao sibuk dengan Beiyu di rumah sakit, jadi dia menyuruh anaknya kembali ke Shunyun lebih dulu. King Yu kebetulan bertemu kakaknya di jembatan, buru-buru memakaikan jaket pada Beiyu. Dia menyuruh kakaknya cepat sembuh,
agar orang tua bisa kembali membuka kedai mie, dan anaknya mengelola putranya. Beiyu mengakui Ming Sheng adalah beban, setuju mengembalikan orang tua kepada adiknya. Dalam mabuknya, ayah Momo kembali menyiksa istrinya. Momo mencoba melerai, tanpa sengaja jatuh dari tangga. Momo tidak akan minum alkohol lagi. Tepat saat teman satu tim tari datang bertanya, siapa yang akan menggantikan Momo sebagai penari utama dalam acara penggalangan dana besok. Dia ingat Kinyu pandai menari, dan hafal gerakannya. Sesampainya di pertunjukan, Momo menyuruh Kinyu jangan tegang, anggap saja dirinya seperti burung yang mengepakkan sayap di langit. Di luar, Ming Sheng melewati panggung penggalangan dana bantuan gempa. Ming Sheng mendengar pengenalan pertunjukan tari dari SMA Huanzhou, lalu berhenti untuk menonton. Dia tidak menyangka bisa bertemu kembali dengan Kinyu yang bebas di atas panggung. Dia menyampaikan ketidakadilan, keberanian, kesulitan ekstrim, sedikit kehangatan dari seseorang ke dalam tarian. Musik berakhir, tepat saat Nyonya Hao melihat putrinya di atas panggung. Melihat Kinyu buru-buru masuk, Ming Sheng menariknya untuk kabur. Momo mengira bibinya salah orang, karena Kinyu tidak bergabung dengan klub tari. Sementara itu, Ming Sheng menarik tangan Kinyu berlari menembus angin kencang. Sekilas menoleh, matanya penuh kekhawatiran, seolah ingin memastikan dia masih ada di sana, masih berlari bersamanya. Mereka berhenti di bawah pohon tua, bingung tidak bisa berkata-kata. Ming Sheng melangkah pergi lebih dulu, tidak menoleh melihat Kinyu. Di kantin, Kinyu untuk pertama kalinya diajak makan bersama oleh teman sekelasnya. Ming 11 menyuruh teman-teman melupakan masa lalu, tidak boleh mengungkitnya lagi. Menemui Nona Fang, Ming Sheng bertanya apakah ayahnya benar-benar memberikan dosis berlebihan kepada pasien karena uang. Nona Fang menceritakan pasien menderita kanker saluran empedu intrahepatik. Karena ukurannya besar, banyak rumah sakit menolak kasus ini. Pasien dan suaminya berlutut, memohon kepada Direktur Ming untuk menyelamatkan nyawanya. Direktur Ming mengabaikan banyak protes dokter, menerima pasien untuk dirawat. Operasi sangat berhasil tetapi kemudian mengalami komplikasi. Direktur Ming memutuskan untuk melakukan operasi kedua, sayangnya pasien tetap meninggal. Pada akhirnya, mertua pasien ingin berlutut memohon biaya operasi, sehingga mereka menyalahkan direktur rumah sakit karena memberikan perawatan yang tidak perlu. Saat mengunjungi ayahnya, Sheng untuk pertama kalinya mengakui ini adalah rumahnya. Dia menemukan ayahnya sedang membaca panduan belajar di Prancis. Pak Ming melihat anaknya luang, lebih baik tinggal dan makan dua masakan yang baru dia pelajari. Mendengar ayah Momo dirawat di rumah sakit, Nyonya Hao mengajak anaknya berkunjung. Dia menyuruh Kinyu, segera ajak Momo makan sesuatu. Momo makan semangkuk mie dengan lahap, membuat Kinyu merasa sedih. Dia menceritakan, ayahnya menderita kanker hati stadium akhir. Jika kemoterapi bisa hidup beberapa tahun lagi, jika tidak hanya beberapa hari lagi. Dia ingin memulai hidup baru, tetapi ibu Momo berpikir kemoterapi tidak akan sepenuhnya menyembuhkan penyakit dan biaya rumah sakit terlalu tinggi. Keluarga itu sudah terlilit utang, tidak bisa lagi meminjam. Di rumah sakit, kedua bibi Momo setuju untuk meminjamkan uang kepada kakak ipar mereka untuk biaya pengobatan. Tapi ibu Momo menolak, karena tidak ingin menanggung utang besar lagi. Mereka menyalahkan ibu Momo yang tidak bertanggung jawab, tepat saat Momo dan Kinyu datang untuk melerai. Ming Sheng sempat menahan Kinyu. Dia mendengar ayah Momo memohon kesempatan, lalu mendengar tangisan putus asa ibu Momo. Melihat Kinyu berdiri menunggu hujan reda, Ming Sheng buru-buru menyembunyikan payungnya di tasnya. Dia beralasan lupa membawa payung untuk memulai percakapan dengannya. Dia mengatakan akan mendaftar ujian kedokteran di Universitas Paris, mungkin tidak akan datang ke sekolah lagi. Dia bertanya apakah ada yang ingin dia katakan padanya. Ming Sheng mengucapkan semoga berhasil dalam segala hal. Ming Sheng melihat Kinyu hendak pergi, dia menariknya kembali. Dia mengakui hanya berbohong padanya saat mengatakan tidak membawa payung, tapi Kinyu takut sulit mengembalikannya jadi dia memilih hujan-hujanan pulang. Menemui psikolog bernama Luo Fen, Kinyu meminta untuk bergabung dengan organisasi pencegahan HIV/AIDS. Mereka sering mengadakan seminar untuk menyebarkan pengetahuan setiap hari Sabtu. Kinyu sekalian meminta saran dari Dr. Zhang. Dia bertanya-tanya jika seseorang yang terinfeksi penyakit dideteksi dini, apa penyebab kondisi penyakit memburuk dalam waktu singkat. Dr. Zhang berpikir kasus ini dapat memperpanjang harapan hidup secara signifikan sehingga kemungkinan kematian mendadak sangat rendah. Pulang mengganti pakaian, Ming Sheng bertanya pada ayahnya apakah dia menyesal telah merawat pasien yang baru saja meninggal. Pak Ming menegaskan jika terulang lagi tetap akan memutuskan seperti itu. Sheng setelah mendengar itu perlahan mulai memahami ayahnya lebih baik.
Di sisi lain, Ibu Qingyu harus dirawat di rumah sakit. Dokter mengatakan Nyonya Hao overdosis antidepresan. Qingyu menyadari obat pereda nyeri yang sering diminum ibunya adalah obat antidepresan. Mengetahui anaknya bertanya-tanya, Pak Kiao mengakui dia sering menuangkan obat antidepresan ke dalam botol. Nyeri bahu Nyonya Hao juga disebabkan oleh depresi. Dia mulai sakit setelah hari membawa Abu Beiyu kembali ke desa Nankiao. Dia bertanya pada Beiyu di tengah malam apakah dia membenci orang tuanya karena melahirkan 2 adik lagi dan mengusirnya pulang kampung. Keesokan harinya melihat anaknya tidak dimakamkan di makam keluarga Kiao, hati Nyonya Hao semakin hancur. Pada malam yang hujan itu, dia pergi ke makam dan menyelimuti anaknya. Dia masih hidup tetapi matanya seperti telah mati bersama Beiyu. Pak Kiao merasa istrinya sangat aneh sehingga dia membawanya untuk pemeriksaan psikologis. Dokter mendiagnosis Nyonya Hao menderita depresi ringan, menunjukkan gejala rendah diri dan lambat. Penyakit ini dapat menyebabkan gejala gangguan somatoform seperti sulit tidur dan nyeri. Keluarga perlu memahami, jangan memprovokasi pasien. Di rumah sakit, Komite Mediasi Sengketa Medis berharap Direktur Ming meminta maaf kepada keluarga pasien. Mereka menganggap kasus ini terlalu sensitif sehingga berusaha meminimalkan kerugian. Tepat pada saat itu, suami pasien datang meminta maaf kepada Direktur Ming. Dia berterima kasih kepada dokter karena telah bersedia merawat istrinya. Dia ingat istrinya berkata sebelum masuk ruang operasi, bahwa hidup atau mati, dia akan selalu berterima kasih kepada Direktur Ming. Setelah istrinya meninggal, dia tidak punya cukup uang untuk biaya rumah sakit sehingga diam-diam keluar mencari nafkah. Dia tidak menyangka orang tuanya membalas kebaikan dengan kejahatan. Menemui anaknya, Pak Ming bertanya mengapa Sheng bolos sekolah beberapa hari terakhir. Sheng mengatakan dia tahu semua yang diajarkan sekolah jadi dia tidak perlu sekolah lagi. Ming Sheng berterima kasih kepada anaknya yang keras kepala tetapi diam-diam mencari suami pasien. Pak Ming ingat saat kecil, Sheng merajuk pada kakeknya sampai tidur di bawah pohon beringin. Ayahnya sendiri yang menggendong anaknya pulang. Suatu kali dia operasi seharian, hanya ingin tidur sebentar. Tapi sesampainya di rumah membuka selimut, mie instan basah memenuhi tempat tidur. Dia marah, lalu menghukum anaknya tidak boleh menonton kartun selama sebulan. Namun Tuan Ming mana tahu, Sheng ingin memasak mie untuk ayahnya. Karena ayahnya belum pulang, ia merendam mie di bawah selimut. Ia mengira tertidur sehingga semuanya tumpah di tempat tidur. Ia kesal karena tidak dipuji ayahnya, ia dihukum berat. Ketika datang untuk bergabung dengan organisasi pencegahan HIV/AIDS, Jing Yu melihat foto kakaknya di folder foto sukarelawan. Nona Luofen bercerita bahwa Qiao Beiyu selalu mendukung kegiatan propaganda asosiasi. Tapi setelah panggilan telepon hari itu, Nona Luofen tidak bertemu Qiao Beiyu lagi. Jing Yu bertanya kepada Luofen, bagaimana Ming Qiuxin meninggal? Menunggu saudara perempuannya kembali, Jing Yu tidak ingin membantu Jing Yu menyelinap keluar lagi. Jing Yu mengira, kakak perempuan tertua telah bunuh diri. Qiao Beiyu bisa hidup lebih lama, tetapi seseorang telah menyebarkan berita di internet. Sejak itu, dia menerima banyak pesan dan panggilan siang malam. Penjahat mengambil kesempatan untuk melecehkan, dan orang munafik mencemooh Qiao Beiyu. Akhirnya pada tanggal 29 TT, dia melarikan diri dari rumah sakit. Ketika Nyonya Fang Hao tiba di pantai, anaknya sudah tiada. Jing Yu berpikir bahwa bagi kakaknya, hidup lebih menyakitkan daripada kematian. Dia mengerti mengapa orang tuanya harus menyembunyikan semuanya. Karena rumor, Qiao Beiyu meninggal tepat di depan mereka. Bertemu Jing Yu di sekolah, Momo memberitahu bahwa dia telah meminjam uang dari keluarga ibunya untuk mengkremasi ayahnya. Dia menyadari bahwa dia masih mencintai ayahnya, jadi dia tidak ingin menyesal di kemudian hari. Dia tahu ibunya takut masa depan anaknya akan terlibat, bukan karena sayang uang. Jika dia sakit, dia juga akan memilih untuk tidak mengkremasi. Momo ingin belajar dari Jing Yu, menjadi orang yang berani dan bertanggung jawab. Melihat kaki Nyonya Fang Hao sakit, Jing Yu ingin mengantar ibunya pulang dengan sepeda. Dia memutuskan untuk memasak sendiri mulai sekarang, dan menyuruh ibunya untuk tidak perlu mengantar jemputnya ke sekolah lagi. Jika ibunya khawatir, dia bisa menelepon telepon rumah untuk memeriksa. Ibu, dulu aku tidak mengerti. Mulai sekarang, aku tidak akan membiarkan ibu khawatir lagi. Keesokan harinya, Nyonya Fang Hao harus bersiap pulang kampung untuk merawat ayah mertuanya yang jatuh. Jing Yu berpikir ibunya sedang sakit, bagaimana bisa cukup kuat untuk merawat kakek? Terlebih lagi, sebelumnya sudah disepakati bahwa paman tertua bertanggung jawab untuk merawat kakek nenek. Nyonya Fang Hao berkata bahwa hubungan darah tidak bisa diputuskan. Nanti jika sudah tua dan lemah, dia juga akan pulang ke Nankiao bersama Qiao Beiyu.
2 bulan kemudian, Nyonya Fang Hao masih belum kembali ke Huanzhou. Jing Yu mendengar tetangga mengatakan bahwa ayah Momo baru saja meninggal. Bertemu Momo di atap, Jing Yu berharap angin akan membawa ketenangan. Momo bercerita bahwa saat membereskan barang, ia baru menemukan ayahnya masih menyimpan kartu ulang tahun putrinya dari usia 3 hingga 9 tahun. Ia memberitahu bahwa ia telah diterima di Universitas YNBC sehingga akan membawa ibunya ke Beijing. Ia mengakui bahwa terakhir kali ia menasihati Jing Yu untuk tidak mengajak Sheng pergi karena ia memiliki perasaan pribadi terhadapnya. Jing Yu tahu dan tidak menyalahkan teman baik seperti Momo. Bertemu ayahnya, Sheng mendengar bahwa Nona Fang Hao akan pergi kencan buta. Ia takut wanita itu, yang baik dan lembut, akan terbujuk oleh orang jahat. Ia melihat undangan untuk menghadiri konferensi penghargaan petugas kesehatan, lalu meminta untuk pergi bersama ayahnya. Hasilnya, Sheng mengajak Nona Fang Hao ke konferensi. Ia menelepon untuk memberitahu bahwa ia sedang menjodohkan ayahnya. Ia sudah lama mengetahui hubungan rahasia ayahnya. Tuan Ming berbisik bahwa ia sudah putus dengan Nona Fang Hao. Sheng tahu ayahnya telah berkorban untuknya dan karirnya. Sekarang saatnya menghadapi perasaan di hatinya. Tuan Ming mengerti maksud anaknya. Untuk pertama kalinya ia secara terbuka menggandeng tangan Nona Fang Hao di tempat umum. Bertemu Jing Yu, Nona Luo Fen mengembalikan kamera Qiao Beiyu. Ternyata, Qiao Beiyu meninggalkan rekaman terakhir. Nama saya Qiao Beiyu, saya seorang pasien HIV. Saya dengar setelah saya lahir, kakek nenek saya langsung pulang kampung hanya karena ibu saya melahirkan anak perempuan. Mungkin sejak saat itu, saya ditakdirkan untuk mengecewakan keluarga. Sebelum usia 6 tahun, saya hidup bahagia bersama orang tua saya di Shunyun. Setelah Jing Yu lahir, kakek nenek saya memaksa saya kembali ke desa Nankiao. Mereka bilang tunggu ibu melahirkan adik laki-laki, saya baru boleh kembali ke Shunyun. Tapi saya menunggu dan menunggu, namun orang tua saya tidak menepati janji mereka. Selain Jing Rui, tidak ada yang membutuhkan saya. Selama liburan musim panas itu, saya membantu Jing Rui mengoleskan obat. Kami berdua menganggap satu sama lain sebagai satu-satunya penyelamat sehingga sulit menahan perasaan. Karena tidak ada hubungan darah, saya pikir saya bisa mencintainya. Tapi mimpi harus berakhir, Jing Rui meninggalkan saya. Saya tidak menyalahkan siapapun karena saya sendiri memang tidak pantas dicintai. Saya sama seperti kebanyakan orang, semakin tidak bisa mendapatkan, semakin saya mendambakannya. Saya mulai memasuki lingkaran tak terbatas dari hubungan cinta yang singkat. Ketika saya dirawat di rumah sakit karena radang usus buntu, saya tidak mengerti mengapa saya terinfeksi HIV. Saya takut, bahkan tidak berani menyentuh ibu saya. Orang tua saya tidak mengusir saya, mereka menutup toko mie untuk merawat saya. Mereka meninggalkan kedua adik saya di Shunyun, dengan sepenuh hati berada di sisi saya. Saya tiba-tiba merasa sakit, itu bukan hal yang buruk. Karena saya menyadari, orang tua saya mencintai saya seperti kedua adik saya. Saya berharap suatu hari saya cukup berani, akan membagikan video ini kepada semua orang. Keesokan harinya di sekolah, Jing Yu menerima telepon dari ayahnya. Ayahnya memberitahu bahwa ia sedang terburu-buru pulang ke Nankiao karena kakek Jing Yu baru saja meninggal. Ia menyuruh anaknya membawa buku tabungan di laci, lalu membawa adik laki-lakinya pulang kampung. Di pemakaman, para pria minum-minum, para wanita bermain mahjong, saudara perempuan Jing Yu pergi untuk membakar dupa untuk kakek. Jing Yu sekarang adalah cucu laki-laki tertua, harus berjaga di depan peti mati kakek. Jing Yu melihat ibunya sibuk melayani, ia harus mencuci piring. Ia bertanya-tanya mengapa ibunya harus melayani seluruh keluarga paman tertua. Nyonya Fang Hao berpikir manusia dilahirkan untuk menderita, baru akan terbebas ketika meninggal. Tuan Qiao mengerti maksudnya, ia mengirimkan uang tunjangan hidup ibunya selama setengah tahun. Paman tertua tahu ibunya terbiasa dirawat oleh bibi bungsu, dan tidak terbiasa dengan orang lain. Nyonya Fang Hao berjanji akan kembali setelah Jing Yu ujian masuk universitas. Bibi ipar tertua mendengar peramal mengatakan bahwa banyak hal terjadi di keluarga Qiao karena makam leluhur. Dia mengusulkan untuk memindahkan Abu Qiao Beiyu ke tempat lain. Nyonya Fang Hao sudah berusaha menahan diri, tetapi tidak tahan mendengar orang lain mengatakan bahwa anaknya adalah bencana. Jing Yu menengahi, berpendapat bahwa kakaknya memang tidak menyukai desa Nankiao. Tuan Qiao setuju, memindahkan Abu anaknya ke tempat lain. Keesokan harinya, seluruh keluarga datang menjemput Qiao Beiyu. Nyonya Fang Hao merasa sedih, dengan hati-hati memeluk anaknya. Di dalam mobil menuju Huanzhou, tidak ada yang berbicara sepatah kata pun. Jing Yu ingat saat mengambil buku tabungan, ia membaca surat dari Qiao Beiyu.
Ia berjanji akan bekerja keras agar orang tuanya tidak perlu memasak mie dengan susah payah lagi. Jing Yu diam-diam berpikir jika ia bisa bertukar nyawa, mungkin di surga akan penuh dengan orang tua. Mereka selalu menggunakan cara mereka sendiri untuk melindungi anak-anak mereka dengan segala cara. Cinta mereka sangat dalam, terkadang membuat kita tertekan hingga tidak bisa bernapas. Namun justru cinta itulah yang memberi kita keberanian untuk mengatasi rasa sakit bertumbuh dewasa. Jing Yu yang dulu ingin sekali lepas dari keluarga, kini ingin selamanya berada dalam pelukan orang tua. Mengantar anaknya ke rumah baru, Nyonya Fang Hao tak kuasa menahan kesedihan. Ia telah memahami perkataan Jing Yu, sehingga percaya anaknya suka dekat dengan orang tuanya. Jing Yu berlari ke pantai, tempat kakaknya telah berpulang selamanya. Ia melihat bayangan seorang Qiao Beiyu yang mencintai kebebasan. Ia kasihan pada kakaknya yang sendirian pergi ke Shunyun, dikecewakan oleh Jing Rui. Ia kasihan pada kakaknya yang kesepian di rumah sakit, pasti sangat ketakutan. Qiao Beiyu, maafkan aku tidak bisa bersamamu. Qiao Beiyu, aku sangat merindukanmu. Setengah tahun kemudian, Momo mengirim surat kepada Jing Yu. Dia sedang sibuk belajar, sementara ibunya mendapatkan pekerjaan membersihkan sekolah. Dia merasa hidup semakin membaik. Dia telah mengirimkan video penampilan Jing Yu, yang berhasil masuk ke babak selanjutnya dari kompetisi tari Star Cup. Jika Jing Yu tertarik, dia bisa mengikuti babak final di Jiangzhou. Kelompok teman dekat memutuskan untuk membantu Jing Yu dengan cepat mendesain kostum dan koreografi. Mereka bahkan memasukkan surat undangan seminar penerimaan siswa baru agar ibu Jing Yu mengizinkannya pergi ke Jiangzhou. Tuan Qiao secara tidak sengaja membaca formulir pendaftaran kompetisi Star Cup, tetapi hanya diam-diam memasukkannya ke dalam saku untuk anaknya. Saat menunggu kereta, Jing Yu menemukan di sakunya sepatu kakaknya beserta sebuah surat. Jing Yu berkata ayahnya melihat pemberitahuan Star Cup, tetapi diam-diam menyimpannya di saku. Dia mengambil kembali sepatu kakaknya, berharap Jing Yu akan mewujudkan impian Qiao Beiyu. Mengetahui ibunya pergi ke Jiangzhou untuk mengikuti kompetisi Star Cup, Ming Sheng berinisiatif untuk bertemu. Dia mendengar ada peserta dari sekolah Sheng yang bernama Jing Yu, tetapi dia mengatakan tidak mengenalnya. Dia curhat bahwa Menier terus melamarnya, tetapi ingin meminta pendapat anaknya. Ming Sheng menggunakan susu sebagai pengganti anggur, mendoakan kebahagiaan ibunya. Sementara itu, petugas keamanan mengira tidak ada orang di ruang dansa, jadi dia memutus aliran listrik dan mematikan lampu. Mengantar ibunya kembali ke hotel, Sheng mendengar bahwa seorang peserta amatir bernama Jing Yu belum melapor. Nyonya Ana ingat sore itu, melihat beberapa peserta melewati ruang latihan. Sheng meminjam kartu kerja ibunya untuk mencari Jing Yu. Ia membuka pintu ruang latihan, melihat Jing Yu terbaring di lantai. Karena Jing Yu tidak mendaftar, kamar yang dipesan dibatalkan. Kebetulan hotel kehabisan kamar, jadi Sheng harus membawanya ke kamarnya. Ia tidur di sofa seperti biasa, membiarkan Jing Yu tidur di ranjang. Melihat Jing Yu linglung, Sheng membantunya mengeringkan rambutnya. Jing Yu berpikir, Sheng selalu muncul saat ia sangat membutuhkannya. Ia akan memberinya kesempatan untuk membalas budi, tetapi belum saat ini. Ia merasa saat ini, mereka berdua sangat mirip saat bersembunyi di rumah kakeknya. Sheng, maafkan aku. Keduanya sulit tidur, tetapi tidak berani saling memandang. Namun dalam mimpi, mereka semua berharap bisa bebas bersama. Saat kompetisi Star Cup, peran suara Jing Yu mengalami masalah. Akhirnya suara piano tetap terdengar, diiringi oleh Ming Sheng untuk Jing Yu. Dengan setiap gerakan yang luas, Jing Yu seperti burung yang terbang bebas. Ia menampilkan gambaran Qiao Beiyu bersinar di atas panggung. Setelah kompetisi, Jing Yu berterima kasih kepada Sheng, sekali lagi membantunya. Jing Yu tidak menunggu hasilnya, karena ia tahu di Star Cup semua pesertanya hebat. Sedangkan Ming hanya perlu memenuhi keinginan kakaknya. Ming Sheng ingin Jing Yu membalas budi kepadanya. Ia berpikir jika ia pergi ke Prancis, mereka berdua tidak akan memiliki kesempatan untuk bertemu lagi. Jadi ia berharap ia melepaskan segalanya, dengan senang hati menemaninya setengah hari. Mereka bersama-sama pergi ke taman hiburan, melihat penguin, bergabung dengan tarian jalanan, terbang bebas di angin, tenggelam dalam lautan yang asing. Mereka bersama-sama tertawa riang, mengambil foto kenangan. Mereka menyatu dengan suasana ramai di taman hiburan, seolah-olah hari ini hanyalah hari biasa, bukan terakhir kalinya mereka berjalan bersama di jalan yang sama. Mereka bersama-sama menulis surat, mengirimkannya ke kantor pos waktu. Mereka menganggapnya sebagai benda milik mereka. Menikmati matahari terbenam di laut, Ming Sheng meminta Jing Yu untuk menutup mata. Ia memberinya kue ulang tahun,
tetapi butuh waktu lama untuk menyalakan lilin. Jingyu berharap bisa masuk universitas unggulan, seluruh keluarga sehat, dan satu lagi keinginan rahasia yang tidak bisa diucapkan. Jingyu, aku sangat senang bertemu denganmu. Akhirnya, fajar pun menyingsing. Namun Sheng dan Jingyu tidak mengharapkan momen perpisahan ini. Jingyu bertanya-tanya setelah dewasa, apakah kita akan bertemu banyak orang? Apakah kita masih akan mengingat kenangan ini? Sheng menggigit tangan Jingyu, seperti Jingyu menggigitnya saat pertama kali bertemu lagi. Jingyu, mari kita berdamai, aku akan menghapus semua ingatanku tentangmu, semoga semua berjalan lancar untukmu. Sesampainya di Shunyun, Jingyu mendengar toko mie mengalami masalah. Ternyata Hao Feihai keluar dari penjara, dan datang lagi untuk membuat masalah. Dia merusak barang, dan memaksa Jingyu mengikutinya. Tuan Qiao membuka tabung gas, mengancam akan mati bersama para penjahat. Hao Feihai ketakutan, terpaksa melepaskan Jingyu untuk sementara. Melihat ibunya termenung di atap tengah malam, Jingyu buru-buru menyuruh ibunya duduk. Nyonya Fang Hao ingat saat baru melahirkan, Jingyu kecil mungil, sedangkan Qiao Beiyu gemuk. Dia kasihan pada Jingyu yang menanggung tekanan besar, namun semakin hari semakin pintar. Tapi dia tidak mengerti mengapa dia sering mengomel pada anaknya. Karena dia sangat takut, Jingyu akan seperti kakaknya, pada akhirnya meninggal dan masih dicemooh orang. Qiao Beiyu, anak-anak mana yang tidak pernah berbuat salah? Mengapa anak ibu tidak boleh salah? Ibu membenci diri sendiri seperti dirasuki setan, memaksa kamu kembali ke desa Nan Qiao. Kamu sedang meminta bantuan ibu, mengapa ibu malah membunuhmu? Menemui dokter, Jingyu berkata akhir-akhir ini, emosi ibunya tidak stabil. Dia menangis sendirian, seolah tidak bisa ceria lagi. Dokter mendiagnosis kondisi Nyonya Fang Hao semakin parah, bahkan ada saran untuk bunuh diri. Menunggu Jingyu di depan gerbang sekolah, Hao Feihai terus-menerus mengoceh tentang kakaknya yang mempermainkan perasaannya. Mereka menyebarkan berita di internet untuk menghancurkan wanita itu. Jingyu menuduh Hao Feihai telah membunuh kakaknya, tetapi dia tidak mengerti apa yang dikatakan Jingyu. Jingyu kehilangan kendali, menyerang orang yang menjadi biang keladi kehancuran keluarganya. Hao Feihai menyadari bahwa Qiao Beiyu bunuh diri karena rumor di internet. Setelah mendengar tentang Hao Feihai yang menindas Jingyu, Ming Sheng berusaha tidak peduli, tetapi tanpa sadar pergi ke bawah rumahnya. Ia ingat pernah berkata bahwa ia ingin menjadi dokter, sedangkan Jingyu ingin masuk Universitas Jiangsu. Ia akan mencari uang untuk menyembuhkan penyakit ibunya, membeli rumah milik keluarganya. Ia percaya ia pasti bisa melakukan semuanya. Secara proaktif mendatangi Hao Feihai, Sheng memakinya sebagai anjing. Keesokan harinya Tuan Qiao mendengar bahwa Hao Feihai dipukuli hingga harus dirawat di rumah sakit. Ia menghela napas lega karena tidak ada lagi yang mengganggu Jingyu belajar untuk ujian masuk universitas. Sebelum ujian masuk universitas, semua orang berusaha sekuat tenaga. Mereka memutuskan untuk lulus universitas agar tidak menyia-nyiakan masa muda. Mereka memanfaatkan setiap detik untuk belajar keras untuk mendapatkan nilai bagus. Karena 12 tahun ditempa, hanya dalam 3 hari mereka menunjukkan bakat. Setelah semua yang terjadi, Jingyu tidak lagi berbohong atau samar-samar, tidak lagi marah atau mengeluh. Dalam ketenangan, ia ingin memimpin keluarganya maju dengan positif. Ia juga untuk pertama kalinya melihat jalan kecilnya sendiri di masa depan. Ujian masuk universitas mengakhiri masa sekolah, tetapi merupakan ambang pintu pertama menuju kehidupan. Hidup selalu berlanjut, baik sesuai keinginan atau disesali, semuanya akan menjadi masa lalu, masa depanlah yang terpenting. Memegang surat pemberitahuan kelulusan universitas di tangan, Tuan Qiao dengan gembira memamerkannya ke seluruh kompleks perumahan. Jingyu akhirnya mencapai tujuan pertamanya. Kondisi kesehatan Nyonya Fang Hao juga membaik, bahkan ia mengajak anaknya ke pusat perbelanjaan untuk membeli lipstik. Ia mengakui Jingyu sudah besar, bisa mengelola dirinya sendiri. Saat berpamitan dengan teman-teman sebelum masuk universitas, Jingyu menanyakan kabar Sheng. Chen Hao mengubah raut wajahnya, bercerita bahwa Sheng telah memarahi Hao Feihai. Sheng membiarkan mereka menyerang lebih dulu, baru membalas. Tanpa diduga Hao Feihai mengeluarkan pisau, melukai Sheng. Untungnya Sheng berhasil mengambil bata, memukul Hao Feihai hingga pingsan. Dia ingin memenjarakan Hao Feihai, baru merasa tenang pergi ke Prancis. Jingyu tidak menyangka Sheng melakukan begitu banyak hal untuknya. Ia berlari ke pohon beringin, tetapi hanya ada lonceng angin. Ming Sheng, kamu sendiri yang tidak menepati janji, akan menghapus semua ingatan tentangku. Kalau begitu aku juga akan mengingatmu seumur hidupku. Mengunjungi makam Qiao Beiyu, Nyonya Fang Hao dengan hati-hati menulis hal-hal menyenangkan di kertas.
Dia memberitahu, Jing Yu diterima di Fakultas Keuangan Universitas Jiangsu. Jing Yu juga menjadi lebih rajin, sementara Ming akan dirawat di rumah sakit untuk terapi psikologis. Dia telah menjual rumah di Shunyun untuk melunasi semua utangnya. Sisa uangnya cukup untuk membeli rumah kecil di Xiangzhou. Melihat ke laut lepas, Nyonya Fang Hao teringat saat itu, Qiao Beiyu seperti burung kecil yang menatap langit. Dia ingin tahu bagaimana rasanya terbang di langit, ingin tahu mengapa air laut juga biru seperti langit. Akhirnya, dia melebarkan sayapnya dan terbang pergi. Kehidupan mahasiswa Jing Yu terus bergerak. Setiap hari harus bersepeda di kampus yang luas, teman-teman asrama berasal dari berbagai daerah. Jing Yu juga melamar pekerjaan paruh waktu di sebuah pusat konseling psikologi untuk membantu orang-orang seperti dirinya di masa lalu. Dan setiap kali pulang kampung, Jing Yu selalu bercerita banyak hal kepada ibunya. Nyonya Fang Hao menasihati anaknya untuk tidak terlalu banyak bekerja paruh waktu, juga tidak perlu mengirim uang lagi ke keluarga. Ia telah menggunakan uang yang dikirim Jing Yu untuk membeli sebuah ponsel untuk anaknya. Saat makan, Tuan Qiao mengucapkan selamat kepada istrinya yang sudah keluar dari rumah sakit, dan seluruh keluarga pindah ke rumah baru. Senyum di bibir setiap orang, tidak ada lagi kesedihan. Sambil mencuci piring bersama kakaknya, Jing Yu memberitahu bahwa Hao Feihai dihukum 2 tahun penjara karena penyerangan, dan menyebarkan rumor di internet yang menyebabkan Qiao Beiyu bunuh diri. Ia teringat malam itu, Ming Sheng datang ke toko mie Qiao. Ia memesan semangkuk mie dengan tambahan cabai dan gula, persis seperti kebiasaan makan Jing Yu. Sheng berkata besok ia akan pergi ke Prancis, jadi ia ingin mengingat rasa ini. Ia beralasan terlalu pedas sehingga menangis terseduh-seduh, seolah-olah mulutnya menggumamkan 4 kata, terukir di hati. Dalam pelajaran sastra, guru menjelaskan teknik penggambaran adegan yang penuh perasaan. Jing Yu baru sekarang mengerti mengapa Sheng memuji indahnya cahaya bulan malam itu. Setiap akhir pekan, Jing Yu selalu pergi melihat mercusuar. Ia mengenang kenangan bersama Sheng di sana, dan diam-diam menunggunya kembali. Mengajak Jing Yu ke acara penandatanganan buku pianis terkenal, Momo memperkenalkan Anna sebagai ibu Ming Sheng. Ia menyarankan Jing Yu jika ingin tahu kabar Sheng, bisa bertanya kepada ibunya. Jing Yu mengira semuanya sudah berlalu. Momo bertanya apakah Jing Yu benar-benar berpikir Sheng menyelamatkannya di tengah badai salju, apakah itu benar-benar hanya karena persahabatan. Dia mengingatkan Jing Yu bahwa untuk tumbuh dewasa, selain menerima hal-hal yang tidak dapat diubah, ia juga harus berani mengubah hal-hal yang tidak dapat diterima. Momo mendengar bahwa Sheng baru saja kembali ke negara itu untuk membantu ibunya mengadakan konser. Jing Yu bingung, hanya bisa memilih untuk melarikan diri. Keesokan harinya, Jing Yu menerima surat dari kantor pos waktu. Dia pergi ke mercusuar, membaca surat Sheng. Jing Yu, aku hanya bisa menggunakan kata-kata untuk memanggil namamu dengan lantang, mengungkapkan cinta yang tidak bisa diucapkan. Jing Yu ingat seseorang pernah berkata, orang yang disukai seperti mercusuar yang bersinar di laut. Kamu selalu melihat cahaya, tetapi tidak bisa menyentuhnya. Jing Yu bahagia karena ada mercusuar yang bersinar untuknya. Tepat pada waktunya, Jing Yu melihat Sheng mengunggah foto mercusuar, tempat yang penuh dengan kenangan di antara mereka. Jing Yu, apakah kamu sedang mencariku? Kalau iya, aku tidak akan pergi lagi. Qiao King Yu, sekarang bisakah kamu mengungkapkan permintaan ulang tahun ketigamu? Ming Sheng, kamu tidak perlu tahu lagi, karena itu sudah menjadi kenyataan. Ming Sheng mendekat, mengembalikan kalung yang pernah Jing Yu berikan kepadanya, karena ia sudah cukup beruntung. Di bawah mercusuar tua, di tengah lautan luas, ia menciumnya, ciuman pertama setelah sekian lama berpisah. Juga ciuman yang memecahkan semua jarak seolah-olah tidak pernah ada. Jing Yu, aku pernah berkata, selama kamu berbalik, aku akan selalu ada di sini. Ucapan bahwa orang yang disukai seperti mercusuar yang bersinar di laut, itu adalah janji teguh dalam lamunan, juga harapan di malam yang gelap. Jing Yu telah menempuh banyak jalan, pada akhirnya tetap kembali ke arah orang yang dicintainya. Karena dia percaya pada legenda mercusuar bahwa, orang-orang yang berpisah di sini pasti akan bertemu lagi suatu hari nanti.